Jadi begitu, Qi Hai tidak bisa membantu sedikit mengejutkan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi jauh lebih tua. Tetapi dalam hatinya dia mencibir. Phoenix True Fire adalah harta yang sangat berharga. Jadi bagaimana mungkin dia tidak membawanya? Ini jelas hanya alasan, karena kamu tidak mau membantu saya saat itu. Apa gunanya mencari alasan seperti itu sekarang? Yang Kai mengerutkan kening. Terlebih lagi, istrimu diracun sehingga kamu harus mencoba yang terbaik untuk mendetoksifikasi racun. Kenapa kau menggantungkan harapanmu padaku? Qi Hai berkata dengan sedih. Tidak ada cara lain. Hanya api sejati Phoenix yang dapat menyelamatkan hidupnya. Jadi ketika saya mendengar bahwa saudara yang telah datang ke wilayah timur, Qi ini segera mengejar kamu. Namun, kecepatan brother yang terlalu cepat. Jadi meskipun Qi ini mengejar kamu, saya tidak dapat mengejarnya. Untungnya, saya mendengar bahwa saudara yang telah datang ke lembah serigala surgawi. Jadi saya datang ke sini untuk mencoba keberuntungan saya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Saya mendengar bahwa saudara yang sedang mencari-cari cara untuk sampai ke Pulau Binatang Roh. Yang Kai tersenyum tidak tulus. Informasi Brother Qi cukup bagus. Bagaimana mungkin Qi Hai tidak mendengar ejekan dalam kata-katanya? Tetapi dia pura-pura tidak tahu dan berkata dengan serius. Jika itu masalahnya, Qi ini mungkin bisa membantu. Yang Kai menatapnya dari atas ke bawah. Saudara Qi, jangan bilang kamu tahu cara menuju ke Pulau Binatang Roh. Qi Hai tersenyum ringan. Qi ini tidak jelas tentang ini. Tetapi Qi ini tahu di mana menemukan utusan pencari binatang dari Pulau Binatang Roh. The Best Seeking Envoy berasal dari Spirit Base Island. Jadi selama kami menemukan Best Seeking Envoy, bagaimana mungkin kamu tidak bisa pergi ke Spirit Base Island? Ekspresi Yang Kai berubah. Di mana? Qi Hai tersenyum bangga. Utusan pencari binatang dari Pulau Binatang Roh terutama di sini untuk menemukan semua jenis binatang aneh untuk Kaisar Agung Martial Base. Saudara Yang, pikirkanlah. Di wilayah timur, tempat seperti apa yang memiliki binatang paling aneh? Apa yang harus dipikirkan? Yang Kai segera memikirkan suatu tempat. Tanah kuno liar? Qi Hai bertepuk tangan dan berkata, itu benar. Ada banyak binatang aneh di tanah liar kuno. Dan banyak dari mereka memiliki garis keturunan roh suci kuno. Jadi bagaimana mungkin utusan pencari binatang melewatkan tempat ini? My Heaven Union Fort memimpin pinggiran Wild Ancient Land dan memiliki keunggulan geografis yang unik. Sejujurnya dengan saudara Yang, ada utusan pencari binatang yang tinggal di benteng persatuan surga saya sepanjang tahun. Petik 2. Kebetulan sekali. Yang Kai menatapnya dan berkata dengan ringan. Saudara Qi, apakah kamu ingin saya menemani kamu kembali ke Heaven Union Fort untuk melihat pencari binatang itu dan menyelamatkan hidup istri kamu? Qi Hai menangkupkan tangannya dan berkata, jika itu masalahnya, Qi ini akan selamanya berterima kasih. Yang Kai mengangguk dan dengan santai bertanya, tapi sebelum itu, saya memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada saudara Qi. Qi Hai dengan hormat menjawab, saya tidak akan berani. Jika saudara yang memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Yang Kai berkata, orang-orang dari Sekte Dunia Bawah dan Buddhist Heaven Holy Land sedang menyelidiki keberadaanku. Saudara Qi harus tahu tentang ini kan? Petik 2. Saya baru saja akan membahas masalah ini dengan saudara Yang. Qi Hai mengungkapkan ekspresi sedikit malu. Qi ini mengejar saudara Yang sampai ke sini dan juga memobilisasi banyak mata-mata Heaven Union Fort di wilayah timur. Mungkin karena keributan yang disebabkan terlalu besar. Berita tentang penampilan saudara Yang di wilayah timur bocor. Menyebabkan dua kekuatan besar juga mendengarnya. Menghasilkan apa yang terjadi setelahnya. Saudara Yang, tolong maafkan saya. Petik 2. Apakah begitu? Tidak diketahui apakah dia percaya atau tidak saat dia tersenyum ringan. Saya tidak akan menyembunyikannya dari kamu. Saya datang ke lembah serigala surgawi kali ini untuk menanyakan tentang jalan ke Pulau Binatang Buas. Tetapi Tuan Lembah Tang tampaknya agak takut dari Sekte Dunia Bawah dan Buddhist Heaven Holy Land. Jadi dia tidak memenuhi permintaanku. Jika Brother Qi membawa saya kembali ke Heaven Union Fort, apakah kamu tidak takut kedua kekuatan besar itu akan menemukan masalah dengan kamu? Qi Hai dengan tegas berkata, selama saya bisa menyelamatkan hidup istri saya, Qi ini bersedia membayar berapapun harganya. Yang Kai mengangguk. Perasaan saudara Qi untuk istrimu benar-benar tulus. Karena itu masalahnya. Saya tidak mengerti. Petik 2. Qi Hai bertanya, apakah ada yang tidak dimengerti oleh saudara Yang? Yang Kai menyeringai dan menoleh untuk melihat ruang di sekitarnya. Karena kamu memiliki permintaan untuk saya. Mengapa kamu bergabung dengan orang-orang dari Sekte Dunia Bawah dan Buddhist Heaven Holy Land? Kamu menghentikan saya di sini dan mengalihkan perhatian saya dengan berbicara kepada saya. Membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk mengatur sesuatu secara diam-diam. Apakah kamu tidak takut jika kamu menyinggung saya? Saya akan membiarkan kamu mati dalam kemarahan? Ekspresi Qi Hai sedikit berubah saat dia bertanya.
Apa maksud saudara yang dengan itu? Yang Kai mengabaikannya dan malah berteriak. Karena kamu di sini. Untuk apa kamu menyelinap? Mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Hahaha, tawa keras tiba-tiba terdengar. Bukankah sudah kubilang kalian tidak bisa menyembunyikan rencanamu darinya? Kamu tidak percaya padaku. Sekarang kamu kehilangan muka? Begitu dia selesai berbicara, ruang di depannya sedikit bergetar, dan seorang pria muda dengan mata merah dan ekspresi iblis tiba-tiba muncul. Dia tampaknya telah bersembunyi di sana selama ini. Tetapi entah bagaimana dia berhasil menyembunyikan sosoknya, membuatnya hampir sempurna. Yang Kai melirik dan mengangkat alisnya, Cigui. Meskipun dia tidak akrab dengan pria ini dan hanya bertemu sekali di Laut Fragmen Bintang, Yang Kai masih mengenalinya sekilas. Dia adalah Cigui dari kuil Ahan yang disebutkan Lan He. Yang utama adalah penampilan orang ini terlalu unik, jadi sulit untuk tidak mengenalinya. Cigui menyeringai, seolah-olah dia benar-benar roh jahat, menyebabkan semua orang menggigil ketakutan. Domain Selatan, Yang Kai. Saat dia berbicara, mata merahnya bersinar dengan cahaya terang. Seolah-olah dia adalah seorang pemburu yang luar biasa yang baru saja melihat mangsanya dan bersiap untuk berburu. Kamu bocah kecil. Jika kamu tidak berhenti mengatakan omong kosong, raja ini akan merobek mulutmu. Suara dingin terdengar saat sosok lain muncul di sisi lain. Itu adalah pria tua yang jahat. Master Sekte Dunia Bawah Fubo, senioritasnya lebih tinggi dari Cigui. Meskipun Cigui juga seorang kaisar realem, dia hanya seorang bintang yang sedang naik daun. Jadi Fubo memiliki kualifikasi untuk memberinya pelajaran. Mendengar ini, mulut Cigui berkedut, tapi dia tidak berani bertindak terlalu lancang. Dengan tuannya tidak ada di sini, jika dia benar-benar memprovokasi Fubo, dia tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Master Sekte Fu, Yang Kai memandang Fubo dan tersenyum. Omong-omong, ini bukan pertama kalinya dia bertemu Fubo. Saat itu, dia pergi ke Sekte Dunia Bawah. Tetapi pada saat itu, dia menggunakan kulit harimau dari Vermilion Bird Phoenix sebagai bendera. Dengan Luan Feng di sisinya. Bahkan jika Fubo tahu bahwa dia telah membunuh Yin Le Seng, dia tidak berani bertindak terlalu lancang dan menelan amarahnya. Bagaimanapun, Yang Kai terlibat dengan roh suci tanah kuno liar, jadi dia tidak berani memikirkannya. Kali ini, jika bukan karena beberapa informasi dan instruksi, mustahil bagi Sekte Dunia Bawah untuk mempersulit Yang Kai lagi. Dan informasi serta instruksi yang dia terima membuat Fubo tidak lagi ragu. Kali ini, dia bertekad untuk menyelesaikan keluhan lamanya. Wah, kamu cukup berani. Berani datang ke wilayah timur. Fubo dengan dingin mendengus. Matanya hampir menyemburkan api saat dia menatap Yang Kai. Di sampingnya, sejumlah tokoh kuat secara bertahap muncul. Semuanya dipenuhi dengan aura yang mengerikan. Ada lebih dari 10 atau 20 dari mereka. Semuanya kaisar realem. Yang Kai dengan tenang menjawab. Dunia ini luas. Saya bisa pergi kemanapun saya mau. Ini hanya perjalanan ke wilayah timur. Mengapa saya tidak berani? Petik 2. Fubo mencibir. Saya harap kemampuan kamu sehebat nada kamu. Yang Kai tersenyum dan berkata, Master Sekte Fu memimpin semua elit Sekte Dunia Bawah kali ini hanya untuk berurusan dengan raja ini. Apakah kamu tidak takut bahwa Lady Feng akan menemukan masalah dengan kamu? Mendengar ini, ekspresi Fubo berubah. Secara alami, dia tahu bahwa Lady Feng Yang Kai yang dimaksud adalah Vermilion Bird Phoenix dari Wild Ancient Land. Tapi itu saja. Dia dengan dingin mendengus. Bagaimana mungkin roh suci dan ras monster tanah liar dapat mencampuri urusan ras manusiaku? Tidak apa-apa jika mereka tidak keluar. Tetapi jika mereka keluar, raja ini ingin melihat apakah mereka dapat bertahan dan kembali ke tanah liar kuno. Yang Kai membelai dagunya dan berkata, Master Sekte Fu tampaknya memiliki semacam dukungan. Karena orang-orang dari Sekte Dunia Bawah telah datang, pasti orang-orang dari Buddhist Heaven Holy Land juga datang. Dia menoleh ke sisi lain dan melihat selusin sosok muncul di sana. Yang memimpin juga adalah Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Tetapi Yin-Qinya berbeda dari Fubo. Ekspresi pria parubaya itu acuh tak acuh. Tetapi sosoknya lurus seperti pedang, memberikan tekanan yang tak terlukiskan. Bagus, Yang Kai tertawa terbahak-bahak, dengan dua penguasa kekuatan teratas di sini. Wajah raja ini cukup besar. Tetapi dengan begitu banyak orang di sini, saya tidak tahu berapa banyak dari mereka yang akan bertahan. Cigui segera mengejutkan Yang Kai. Saya telah melihat beberapa pembicara besar. Tetapi saya belum pernah melihat seseorang sebesar kamu. Yang Kai berbalik untuk menatapnya dan berkata, Sekte Dunia Bawah, Buddhist Heaven Holy Land memiliki dendam denganku. Jadi aku bisa mengerti mengapa mereka datang untuk mencari masalah denganku. Cigui, apa yang kamu lakukan? Rambut merah panjang Cigui berkibar tertiup angin saat dia menyeringai, memancarkan pesona iblis. Jangan salah paham.
Aku tidak punya permusuhan denganmu. Aku juga tidak bersekongkol dengan mereka. Saya hanya datang ke sini untuk bertukar petunjuk dengan kamu. Orang-orang wilayah timur semuanya telah dibunuh oleh kamu. Saya benar-benar tidak dapat menemukan lawan yang layak. Petik 2. Yang Kai mengangguk. Biasanya, aku tidak keberatan berdebat denganmu. Tapi hari ini bukan waktunya. Ketika saatnya tiba, pertempuran hebat bisa pecah kapan saja. Qi Gui perlahan menggelengkan kepalanya. Kamu salah paham. Yang Kai menghela nafas. Maksudku, jika bukan karena hari ini, aku bisa berdebat denganmu. Tetapi jika kamu bertarung hari ini, aku khawatir itu akan sangat sulit. Ekspresi Qi Gui tiba-tiba menjadi bersemangat. Apakah kamu mengatakan bahwa aku bukan lawanmu? Kamu akan tahu begitu kamu mencoba. Yang Kai tersenyum ringan ketika dia melihat sekeliling dan berkata, kalian semua diam-diam menyiapkan tempat ini untuk menutup ruang ini sehingga aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saya cukup penasaran. Apakah kamu tidak akan menggunakan semacam arai roh pemblokiran surga dan bumi? Apakah kamu membutuhkan lebih banyak waktu? Aku bisa menunggu sedikit lebih lama. Dia bisa menunggu. Kata-kata ini sangat menusuk telinga, menyebabkan penguasa realem kaisar dari dua kekuatan besar menjadi marah. Apa arti dari kata-kata bocah kecil ini? Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? Sehingga begitu banyak penguasa kaisar realem tidak bisa melakukan apapun padanya? Awalnya, ketika berhadapan dengan Yang Kai, semua orang paling khawatir bahwa dia akan menggunakan kemampuan luar angkasa untuk melarikan diri. Jika itu masalahnya, dengan begitu banyak orang yang hadir, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Itulah sebabnya Qi Hai keluar untuk menundanya sehingga orang lain bisa diam-diam mengatur sesuatu. Siapa yang mengira bahwa dia akan begitu tak tahu malu untuk menyerahkan keuntungan terbesarnya? Begitu dia mengisolasi dirinya dari dunia, dia tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri. Dan jika dia ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dia harus mengalahkan atau membunuh beberapa lusin kaisar realem ini. Dia pikir dia siapa? Seorang kaisar agung. Arogan, Qi Gui menatap Yang Kai dengan mulut ternganga. Hatinya dipenuhi kekaguman. Dia tidak mungkin sebebas dan seanggun Yang Kai. Bukan saja dia tidak memikirkan cara untuk melarikan diri, dia bahkan mengejek mereka. Apakah dia pikir dia telah hidup terlalu lama? Su Changfeng berkata dengan ringan. Menyegel dunia tidak berarti kamu harus membuat semacam grid arai yang menakjubkan. Apakah kamu pikir kamu dapat bersantai hanya karena kamu memiliki kemampuan ilahi luar angkasa? Anak muda, di dunia ini, selalu ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Yang Kai menyipitkan matanya dan berkata, kata-kata Tuan Suci Su terdengar sangat menarik. Dapatkah saya mengerti bahwa kamu telah menutup dunia ini? Su Changfeng tersenyum ringan. Mengapa kamu tidak mencobanya? Yang Kai mengangguk dan benar-benar mencobanya. Saat hukum luar angkasa melonjak, dia tiba-tiba menemukan bahwa dunia di sekitarnya seperti sangkar yang tidak dapat ditembus. Meskipun dia bisa menggunakan hukum luar angkasa, dia tidak bisa lagi berteleportasi. Di permukaan, ekspresinya tetap tenang. Tetapi di dalam hatinya, dia sedikit terkejut saat melihat sekeliling. Dia belum menemukan jejak arai di tempat ini. Jadi bagaimana ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat terisolasi sehingga teleportasinya tidak dapat digunakan? Mungkinkah ada master yang mahir dalam hukum luar angkasa di kamp musuh? Hanya seorang ahli yang ahli dalam hukum luar angkasa yang bisa menyegel dunia ini tanpa ada yang menyadarinya. Tapi itu seharusnya tidak mungkin. Sangat sulit untuk menguasai hukum luar angkasa, dan bahkan lebih sulit untuk berkultivasi. Orang seperti apa Seng Yuzu itu? Itu adalah eksistensi yang bisa bersaing dengan Wu Kuang untuk posisi Kaisar Agung. Setelah terperangkap di Void selama puluhan ribu tahun dan dengan susah payah mempelajari Space Force, dia hanyalah seorang pemula. Jika memang ada seseorang yang mahir dalam hukum luar angkasa dari Sekte Dunia Bawah dan Buddhist Heaven Holy Land, mereka tidak akan diketahui. Ketenaran mereka pasti sudah meningkat. Karena dia tidak dapat mengetahuinya, Yang Kai tidak dapat diganggu untuk memikirkannya. Karena dia tidak berniat menggunakan teleportasi untuk menerobos hari ini. Apakah kamu memiliki hal lain yang ingin kamu katakan? Fubo menatap Yang Kai dengan dingin. Niat membunuh di matanya hampir mengeras. Berbeda dengan kebencian antara Buddhist Heaven Holy Land dan Yang Kai, satu-satunya alasan Buddhist Heaven Holy Land ingin berurusan dengan Yang Kai adalah karena kedua anak suci telah mati di tangannya di Laut Fragmen Bintang. Meskipun beberapa orang dari Sekte Dunia Bawah telah dibunuh oleh Yang Kai, ini bukanlah alasan sebenarnya Fubo ingin berurusan dengannya. Alasan terbesar adalah insiden Great Desolate Starfield. Sekte Dunia Bawah Tanah Great Desolate Starfield dapat dianggap sebagai asal Unerworld Sekte Batas Bintang.
Justru karena para master dari Sekte Bawah Tanah Great Desolate Starfield telah datang ke batas bintang dan berhasil berkultivasi sehingga mereka telah mendirikan Sekte Dunia Bawah di batas bintang. Hubungan antara kedua sekte sulit untuk dipisahkan. Tetapi belum lama ini, Sekte Dunia Bawah dari Starfield besar yang sunyi telah dicabut oleh Yang Kai dan fondasinya telah dihancurkan. Murid-muridnya telah dibantai. Dan ketika Fubo mendengar berita ini, dia hampir tidak bisa bernapas. Ditambah dengan fakta bahwa Yang Kai pernah membunuh Yin Leseng dan Penatua Hua Feichen, dapat dikatakan bahwa keluhan lama dan baru telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Bahkan jika Yang Kai benar-benar memiliki semacam hubungan dengan roh suci tanah kuno liar, lalu bagaimana? Di masa lalu, Fubo bisa menelan amarahnya demi Luan Feng dan menyembunyikan keluhannya di dalam hatinya. Tetapi setelah insiden di Great Desolate Starfield, Fubo tidak bisa lagi menahannya dan bertekad untuk membunuh Yang Kai untuk membalas dendam. Seperti yang dia katakan, ini adalah masalah ras manusia. Meskipun dia waspada terhadap Luan Feng, jika roh suci dan ras-ras tanah kuno liar benar-benar ingin ikut campur dalam urusan ras manusia, sepertinya tidak ada yang akan berurusan dengan mereka. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati dan siapa yang akan hidup. Bukankah Master Sekte Fu terlalu optimis? Yang Kai meliriknya sebelum menoleh ke Qi Hai dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Mengapa kamu melakukan itu? Apakah kamu berpikir bahwa dengan membantu mereka merencanakan untuk membunuh saya, kamu dapat merebut api sejati Phoenix dan menyelamatkan istri kamu? Ekspresi Qi Hai tiba-tiba menjadi sengit. Dia sudah mati. Kaulah yang menyebabkan kematiannya. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, kebencian di hatiku tidak akan mereda. Mendengar ini, Fubo tertawa keras. Murid yang baik, kata yang bagus. Yang Kai mengangkat alisnya dan berkata dengan sedikit terkejut. Jadi kamu sudah bergabung dengan Sekte Dunia Bawah. Tidak heran kamu bisa menjadi Kaisar Realem. Namun, Qi Hai, kamu salah. Qi Hai mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Apa salahku? Yang Kai dengan lembut berkata, kematian istrimu tidak ada hubungannya denganku. Dia akan mati. Tetapi itu tidak tergantung pada siapapun. Petik 2. Omong kosong. Qi Hai menjadi marah. Wajahnya dipenuhi dengan rasa sakit dan keganasan saat dia berteriak. Saat itu, kamu jelas memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi kamu menutup telinga padanya dan menyebabkan dia menderita begitu banyak rasa sakit sehingga dia akhirnya meninggal dunia. Semua ini salahmu. Yang Kai mencibir. Menurut apa yang kamu katakan, siapapun yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan racun istri kamu di dunia ini adalah musuh kamu. Karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya tetapi tidak membantu kamu. Qi Hai, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Qi Hai dengan dingin menjawab. Saya tidak tahu apakah orang lain memiliki kemampuan ini. Saya hanya tahu bahwa kamu memilikinya. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Karena ini, kamu menyimpan dendam padaku. Istri kamu benar-benar mempercayai orang yang salah. Jika dia masih hidup, aku tidak akan pergi untuk menyelamatkannya. Akan lebih baik jika dia mati lebih cepat sehingga dia tidak harus menderita di masa depan dengan orang yang tidak bertanggung jawab sepertimu. Diam, ekspresi Qi Hai menjadi sengit. Seolah-olah dia telah ditikam di jantung. Yang Kai melanjutkan, sebagai seorang pria, kamu tidak memiliki kemampuan untuk melindungi kesejahteraan wanita kamu. Jika kamu menaruh semua harapan kamu pada orang lain, apa peran kamu? Qi Hai menjadi marah karena dipermalukan dan meraung. Aku akan membunuhmu. Kematian wanita itu adalah rasa sakit terbesar dalam hidupnya. Simpul di hatinya yang tidak bisa dia lepaskan. Jika bukan karena itu, dia tidak akan berusaha keras untuk bergabung dengan Sekte Dunia Bawah dan menemukan pendukung yang begitu kuat. Hanya karena dia tahu dia tidak akan mampu menghadapi Yang Kai dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, Sekte Dunia Bawah memiliki dendam dengan Yang Kai. Jadi menggunakan kekuatan Sekte Dunia Bawah mungkin memberinya kesempatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Hari ini, Yang Kai benar-benar terjebak di sini. Dengan begitu banyak master yang menonton. Bahkan jika dia memiliki sayap, dia tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang dia marah dengan kata-kata Yang Kai. Ditambah dengan keinginannya sendiri. Dia secara alami ingin membunuh Yang Kai sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan memanggil spanduk hitam. Dalam sekejap, Yin Qi melonjak dan dunia dipenuhi dengan teriakan hantu dan lolongan serigala. Ini adalah salah satu dari dua artefak hebat dari Sekte Dunia Bawah, spanduk jiwa segudang. Yang Kai menatapnya dengan dingin, seolah-olah dia sedang menatap orang mati. Meskipun dia tidak memiliki permusuhan dengan Qi Hai, karena pihak lain telah menganggapnya sebagai musuh dan menyerangnya, Yang Kai secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Realem Kaisar Orde Pertama belaka bisa terbunuh dalam sekejap mata. Namun, setelah Qi Hai mengeluarkan spanduk jiwa segudang ini, dia tidak langsung menyerang Yang Kai.
malah menatapnya dengan mata terbelalak. Karena pada saat ini, sosok buram tiba-tiba melayang keluar dari spanduk Myriad Soul. Itu adalah sosok seorang wanita, kemungkinan besar semacam tubuh roh, karena tampaknya agak ilusi, tanpa substansi. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan tebal Goski, dan wajahnya pucat. Namun, tidak sulit untuk menemukan bahwa wanita ini pastilah kecantikan yang tiada taranya ketika dia masih hidup, dengan sikap yang lembut. Bahkan Goskinya tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf. Di sisi lain, Fubo, yang diam-diam mengamati situasi dan tidak berniat menghentikan Qi Hai, tiba-tiba menatap bayangan hantu wanita itu. Matanya berkedip saat dia memanggil, Spirit Yin. Karena teknik kultivasi dan teknik rahasia yang dikembangkan oleh Sekte Dunia Bawah, ia harus berurusan dengan jiwa dan kematian Yin sepanjang tahun. Spanduk jiwa segudang disempurnakan dari jiwa Yin, dan semakin banyak jiwa Yin yang disempurnakan, semakin kuat jadinya. Namun, jiwa Yin mudah diperoleh. Tetapi roh Yin sulit diperoleh karena jiwa Yin biasa tidak memiliki perasaan. Tidak peduli seberapa kuat mereka ketika mereka masih hidup. Begitu mereka mati dan disempurnakan oleh murid-murid Sekte Dunia Bawah menggunakan teknik rahasia, mereka akan menjadi jiwa yang patuh. Namun, roh Yin berbeda. Roh Yin dapat dikatakan sebagai jenis keberadaan lain. Dan mereka juga merupakan jenis jiwa Yin. Mereka tidak memiliki daging dan darah. Tetapi mereka memiliki kesadaran mereka sendiri dan memiliki ruang yang besar untuk berkembang. Jika seseorang bisa mendapatkan roh Yin sebagai jiwa utama mereka, kekuatan spanduk jiwa segudang akan sangat meningkat. Namun, kemungkinan munculnya roh Yin terlalu rendah. Ada spanduk jiwa segudang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Sekte Dunia Bawah. Tetapi hanya ada beberapa dari mereka, yang semuanya dianggap sebagai harta karun oleh para penguasa alam kaisar. Pada saat ini, Fubo benar-benar melihat roh Yin di spanduk jiwa segudang Qi Hai, dan roh Yin ini tampaknya lebih menonjol dan murni daripada semua roh Yin lain yang pernah dilihatnya. Roh Yin seperti itu sangat langka di dunia ini, menyebabkan dia menggertakkan giginya karena marah. Jika dia tahu bahwa muridnya yang murah ini memiliki roh Yin seperti itu, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkannya. Bagaimana dia bisa menyia-nyiakannya untuk Qi Hai? Setelah roh Yin muncul, tidak didorong oleh Qi Hai untuk bergegas menuju Yang Kai. Sebaliknya, itu berbalik dan menghadap Qi Hai, diam-diam menatapnya. Matanya, yang seharusnya kehilangan kesadarannya, sekarang dipenuhi dengan cahaya seperti manusia. Qi Hai berdiri di sana dengan bodoh. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Yin Spirit Void. Bertanya dengan suara gemetar, "Siu-siu? Apa itu kamu?" Wajah Yang Kai tenggelam. "Kamu benar-benar memurnikannya menjadi jiwa spanduk?" Meskipun mereka belum pernah melihat kemunculan roh Yin ini sebelum kematiannya, siapapun yang memiliki sedikit wawasan harus dapat mengatakan bahwa roh Yin yang disebut Siu-siu oleh Qi Hai adalah istrinya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar telah memurnikan jiwa istrinya. Jika bukan karena ini, bagaimana itu bisa keluar dari spanduk Myriad Soul? Tindakan ini bisa dikatakan sama sekali tanpa hati nurani, membuat marah manusia dan dewa. Bahkan kelompok dari Sekte Dunia Bawah memandang Qi Hai dengan cahaya berbeda di mata mereka. Meskipun mereka juga telah menyempurnakan jiwa mereka dan memperkuat kekuatan spanduk jiwa segudang, tidak ada dari mereka yang berurusan dengan kerabat mereka, apalagi orang yang mereka cintai. Jadi begitulah, ekspresi Fubo sedikit berubah, seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa tidak heran Qi Hai secara khusus datang ke Sekte Dunia Bawah saat itu dan membayar harga seluruh benteng Persatuan Surga untuk bergabung dengan Sekte. Setelah itu, dia bahkan meminta untuk mengolah teknik rahasia spanduk jiwa segudang. Ternyata dia ingin menjaga jiwa istrinya bersamanya. Ketika seseorang meninggal, jiwa mereka akan padam seperti lampu. Tetapi teknik rahasia Sekte Dunia Bawah mampu mempertahankan jiwa mereka. Namun, sebagai Soul of the Myriad Soul Banner, hasilnya ditakdirkan untuk tidak baik. Lagi pula, dengan cara ini, mereka harus menghabiskan sisa hidup mereka bersama dengan Myriad Soul Banner. Tidak hanya mereka akan kehilangan kualifikasi untuk bereinkarnasi, tetapi mereka juga akan dengan mudah dimakan oleh jiwa spanduk lainnya. Pada akhirnya, tangan Qi Hai tidak bisa menyentuh wajah Siu-siu. Bagaimana mungkin roh Yin tanpa tubuh fisik disentuh? Tangannya langsung menembus wajah Siu-siu, menyebabkan tubuh Yin Spirit bersinar. Wajah Qi Hai dipenuhi dengan rasa sakit dan celaan saat dia bertanya, "Siu-siu, apakah itu benar-benar kamu?" Jelas, ini adalah pertama kalinya dia melihat Siu-siu muncul dalam keadaan seperti itu. Seperti yang dipikirkan Fubo,
Alasan dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk bergabung dengan Sekte Dunia Bawah adalah pertama karena dia ingin menggunakan kekuatan Sekte Dunia Bawah untuk membalas dendam, dan kedua karena teknik rahasia Sekte Dunia Bawah. Namun, meskipun dia telah berhasil meninggalkan jiwa Yin Xiu Xiu di spanduk Myriad Soul miliknya, dia tidak pernah tahu bahwa Xiu Xiu telah mempertahankan perasaannya ketika dia masih hidup sampai sekarang. Xiu Xiu tersenyum padanya dan dengan ringan berkata, "Jangan membuat kesalahan satu demi satu." Qi Hai tercengang. Apakah dia salah? Bagaimana dia salah? Dia tidak akan pernah berpikir bahwa hal pertama yang akan dikatakan Xiu Xiu kepadanya adalah ini. Segera setelah itu, wanita itu berbalik, menatap Yang Kai, membungkuk, dan dengan tulus berkata, "Maafkan dia tidak pernah seperti ini." Mungkin karena intuisi kuat dan tajam dari roh Yin, atau mungkin karena perhatian terakhirnya pada kekasihnya. Tapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa jika Qi Hai menyerang Yang Kai di sini, dia akan mati di saat berikutnya. Jadi dia mengambil inisiatif untuk meninggalkan spanduk jiwa segudang untuk melindungi kehidupan Qi Hai. Yang Kai menatapnya, merasakan suasana hatinya, menghela nafas dalam hatinya. Niat membunuhnya perlahan menghilang saat dia mengangguk. Jika dia tidak mencari kematiannya sendiri, aku tidak akan berurusan dengannya. Terima kasih. Xiu Xiu mengangguk penuh terima kasih. Yang Kai terdiam sesaat sebelum berbicara lagi. Saat itu, aku tidak bisa membantumu. Api Phoenix sejati telah ditelan oleh Liu Yan dan berubah menjadi telur Phoenix. Liu Yan juga telah dibawa pergi oleh Jiu Feng. Jadi dia benar-benar tidak bisa membantu wanita ini. Xiu Xiu tersenyum ringan. Hidup dan mati terserah takdir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Xiu Xiu, Qi Hai memanggil lagi dengan suara gemetar. Xiu Xiu berbalik dan mengulurkan tangan kecilnya yang tembus pandang. Dengan lembut membelai wajah Qi Hai saat dia berbisik. Kembalilah. Kembali ke Heaven Union Fort dan hiduplah dengan baik. Kalau tidak aku tidak akan memaafkanmu. Tapi, saat Qi Hai berbicara, dia melirik Yang Kai. Dia dengan sepenuh hati ingin membalas dendam untuk wanitanya. Tetapi pada saat ini, Xiu Xiu tidak berniat membalas dendam dan malah mendesaknya untuk meninggalkan tempat berbahaya ini. Ini membuat Qi Hai tiba-tiba merasa agak bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Kembali, Xiu Xiu berkata lagi. Matanya dipenuhi dengan keengganan. Segera setelah itu, tubuhnya yang tembus cahaya tiba-tiba mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Qi Hai terkejut dan berteriak, "Xiu Xiu, apa yang terjadi padamu?" Xiu Xiu membalas senyum yang familiar bagi Qi Hai. Dan di bawah cahaya terang, dia tiba-tiba pingsan, berubah menjadi bintik cahaya yang memenuhi dunia. Melihat adegan ini, Fubo tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi sedih. Hatinya sangat sakit rasanya seperti akan meneteskan darah. Roh Yin ini sebenarnya telah menghancurkan diri sendiri. Ini adalah roh Yin. Harta yang hanya bisa ditemukan dengan keberuntungan dan tidak dicari oleh Sekte Dunia Bawah. Dia baru saja berpikir bahwa dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membawanya pergi dari Qi Hai di masa depan. Tetapi begitu dia memikirkannya, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan seperti itu lagi. Dia belum pernah menemukan roh Yin yang bisa menghancurkan diri sendiri. Jadi jelas betapa luar biasanya roh Yin ini. Mungkin bahkan beberapa roh Yin di Sekte Dunia Bawah tidak bisa dibandingkan dengannya. Wajah Fubo berkedut saat dia tiba-tiba merasa seperti baru saja kehilangan harta yang penting. Wajah Qi Hai dipenuhi kepanikan saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih cahaya neon. Sepertinya ingin menangkapnya. Tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Sesaat kemudian, cahaya neon menghilang dan Qi Hai jatuh berlutut. Air mata mengalir di wajahnya saat dia mengepalkan tinjunya dan meraung ke langit. Suaranya dipenuhi dengan keengganan dan ketidakberdayaan. Dia jelas tahu apa yang terjadi pada Xiu Xiu. Ada keheningan singkat, seperti mata badai. Sesaat kemudian, Yang Kai menghela nafas dan menatap Qi Hai. Apa pilihanmu? Qi Hai yang putus asa terkejut bangun dan mengangkat kepalanya. Menatap Yang Kai dengan tatapan kosong di matanya. Kata-kata terakhir Xiu Xiu bergema di telinganya saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Bangkit, dan berjalan kembali ke tempat dia datang. Hal yang tidak berguna, Fubo dengan dingin mendengus. Meskipun dia adalah Master Qi Hai dalam nama, dia tidak berniat memaksanya untuk tinggal. Qi Hai tidak lagi memiliki semangat juang. Jadi bahkan jika dia tinggal, dia tidak akan bisa berkontribusi banyak. Jadi dia membiarkannya pergi. Tidak lama kemudian, sosok Qi Hai menghilang. Selusin kilometer jauhnya, 3 sosok berdiri dengan tenang di sebuah bukit kecil, menyaksikan situasi yang terjadi. Mereka adalah Tang Seng, Qian Xiuying, dan Lan He dari Lembah Serigala Surgawi. Dengan begitu banyak tuan tiba-tiba muncul di luar sekte. Orang-orang dari Lembah Serigala Surgawi tidak buta. Jadi mereka secara alami melihat mereka. Setelah berita itu dikirim kembali,
Tang Seng dan Qian Xiuying segera keluar untuk menyelidiki. Lan He juga berlari, tetapi dia dihentikan oleh mereka berdua. Tang Seng dan Qian Xiuying keduanya memasang ekspresi suram, agak membenci tindakan Sekte Dunia Bawah dan Buddhist Heaven Holy Land. Su Changfeng sebelumnya telah mengusulkan agar Tang Seng membuka arai pelindung besar Sekte untuk mengisolasi surga dan bumi dan menggunakan lembah serigala surgawi sebagai medan perang melawan Yang Kai. Tetapi setelah ditolak oleh Tang Seng, dia tidak memaksanya. Namun, apa gunanya semua memblokir pintu masuk sekte mereka untuk berurusan dengan Yang Kai? Jika dia benar-benar ingin menyerang, bukankah dia akan menunggunya menjauh? Jika seseorang yang tidak tahu tentang situasi ini mengetahuinya, mereka mungkin akan berpikir bahwa lembah serigala surgawi juga terlibat. Tetapi meskipun mereka marah, tinju mereka tidak sebesar orang lain dan mereka tidak dapat menalar dengan mereka. Jadi mereka hanya bisa menonton dari jauh untuk memastikan bahwa lembah serigala surgawi tidak akan terpengaruh. Melihat Qihai dan Xiu Xiu, Qian Xiuying tidak bisa menahan perasaan sedikit tergerak. Pria ini cukup emosional. Sayang sekali dia mengambil jalan yang salah. Tang Seng menatap sosok Qihai yang pergi dan berkata, sepertinya seseorang dari Heaven Union Fort. Ekspresi Lan He juga agak rumit. Bagaimanapun, cinta antara seorang wanita dan seorang pria cukup penting. Ketika dia melihat Xiu Xiu menghancurkan tubuh rohnya sendiri barusan, dia hampir menangis. Meskipun dia tidak mengenal pihak lain, dia bisa merasakan perasaan Xiu Xiu untuk Qihai. Xiu Xiu memilih untuk menghancurkan sendiri tubuh rohnya, tidak diragukan lagi cara yang paling menentukan untuk menyelesaikan dendam ini. Jika tidak, Qihai pasti akan menyerang Yang Kai. Pada saat itu, hanya surga yang tahu bagaimana nasib Qihai. Di dalam hatinya, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk bergegas dan bertarung berdampingan dengan Yang Kai dan membunuh semua orang yang tidak tahu malu di dunia. Tetapi Tang Seng dan Qian Xiuying telah berjaga-jaga dan telah menyegel kultivasinya segera setelah dia tiba. Jelas hanya mengizinkannya untuk mengamati pertempuran dan tidak ikut campur. Selusin kilometer jauhnya, Yang Kai menghadapi beberapa lusin penguasa Kaisar Realem. Tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia bahkan tidak menempatkan orang-orang ini di matanya. Bahkan Tang Seng dan Qian Xiuying tidak bisa tidak mengagumi sikapnya yang anggun. Yang Kai menoleh untuk melihat Qi Gui yang berambut merah dan bermata merah dan bertanya dengan acuh tak acuh. Qihai telah pergi. Apa pilihanmu? Qi Gui diam-diam menatap Yang Kai dan terkejut menemukan bahwa bel peringatan telah berbunyi di dalam hatinya. Perasaan naluriah mengatakan kepadanya bahwa jika dia menyerang Yang Kai sekarang, nasibnya akan sengsara. Dan dia bahkan mungkin mati. Begitu pikiran ini muncul, Qi Gui terkejut. Pihak lain adalah karakter dari era yang sama dengannya. Bintang yang sedang naik daun dari berbagai wilayah. Dan dia juga terkenal di wilayah timur. Bahkan jika dia menghadapi putra Kaisar Agung Jiwa Tenang, tidak mungkin baginya untuk memiliki kekhawatiran yang mengancam jiwa. Tetapi terhadap orang ini, mengapa dia merasakan krisis yang begitu kuat? Dia sangat menyadari situasi Yang Kai saat ini. Jika dia bertindak sekarang, dia tidak akan bisa menunjukkan belas kasihan. Karena jika dia melakukannya, dia akan kehilangan momentumnya. Yang Kai masih harus berurusan dengan beberapa lusin Kaisar Realem. Jadi tidak mungkin baginya untuk berkompromi. Karena itu, Yang Kai pasti akan habis-habisan. Jika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya, apakah dia benar-benar akan mati? Wajah Qi Gui mau tidak mau berkedut. Tapi kata-kata yang akan dia katakan tiba-tiba berubah. Ada apa dengan suasana hati yang buruk? Hari ini baik-baik saja. Tetapi ketika kamu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kita akan berbicara. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, rasa khawatir di hatinya menghilang dan dia tiba-tiba merasa seperti sedang bernapas lega. Yang Kai mengangguk. Jika Qi Gui benar-benar ingin menentangnya saat ini, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tidak peduli seberapa kuat Qi Gui, dia hanyalah alam Kaisar Orde Pertama. Jika dia benar-benar membunuhnya di sini, dia akan menyinggung ketiga pasukan teratas di wilayah timur. Yang Kai tidak ingin menimbulkan murka surga. Jadi Qi Gui memilih untuk mundur, tidak diragukan lagi adalah apa yang ingin dia lihat. Melihat sekeliling, Yang Kai mencibir. Raja ini ada di sini. Jika kamu ingin mengambil hidup saya, kapan kamu akan bertindak? Bocah kecil, kamu berani menyebut dirimu, raja ini, di depan tuan tua ini? Setelah saya menangkap kamu, tuan tua ini pasti akan mengekstrak jiwa kamu dan memperbaikinya. Fubo dengan dingin mendengus dan melambaikan tangannya. Bunuh dia. Di sisi lain, Su Changfeng hanya meludahkan satu kata, bunuh. Kaisar Qi melonjak. Angin dan awan berubah, dan hukum dunia menjadi bergejolak. Lusinan sosok tiba-tiba tersebar dan mengelilingi Yang Kai, meninggalkannya tanpa jalan keluar. Pada saat ini, 5 sosok sudah tiba. Pemimpin kelompok mengacungkan tombak panjang artefak kaisarnya.
menyebabkan suara menusuk berdering di udara saat bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju kepala Yang Kai. Segera setelah itu, 4 lainnya saling bersilangan seperti kupu-kupu, sehingga sulit bagi siapapun untuk menentukan arah serangan mereka. Meskipun 5 orang ini berasal dari 2 sekte besar, mereka semua adalah penguasa Kaisar Realem. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertarung bersama, seolah-olah mereka telah berlatih sebelumnya. Menonton dari jauh, Tang Seng dan Qian Xiuying menghela nafas. Sebenarnya, mereka tidak begitu mengerti mengapa kedua kekuatan besar itu mengerahkan begitu banyak orang untuk menghadapi Yang Kai, bahkan Fu Bo dan Su Changfeng. Di mata mereka, dengan niat membunuh 5 orang ini, tidak mungkin Yang Kai bisa bertahan. Karena jika itu salah satu dari mereka, mereka tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Bahkan jika mereka berhasil melawannya, mereka pasti akan menderita luka berat. Dan di lingkungan seperti itu, menderita luka berat sama dengan kematian. Karena itu masalahnya, mengirimkan begitu banyak Master Realem Kaisar, bukankah ini membuat gunung dari sarang tikus tanah? Lan He tidak bisa menahan tangis ketakutan. Wajahnya memucat saat dia menutup matanya, tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Di tengah suara yang menusuk, teriakan pendek dan tergesa-gesa terdengar. Mata Tang Seng dan Qian Xiuying melotot seolah-olah mereka telah melihat hantu. Menatap medan perang tidak jauh dengan kaget. Lan He juga membeku sesaat sebelum dengan cepat membuka matanya. Baru saja, dia berpikir bahwa Yang Kai pasti sudah mati. Jadi dia tidak berani melihat. Tetapi teriakan yang dia dengar bukan milik Yang Kai. Melihat sekeliling, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Yang Kai tidak lagi di posisi aslinya. Sebaliknya, dia muncul di atas kepala pembudidaya yang menggunakan tombak. Ekspresinya dingin. Niat membunuhnya melonjak saat dia menamparkan dahi pembudidaya yang menggunakan tombak. Kaisar Qi-nya melonjak saat pakaian dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Lan He dapat dengan jelas melihat sebagian besar kepala pembudidaya yang menggunakan tombak runtuh. Matanya keluar saat materi otak putih berceceran ke segala arah. Vitalitasnya dengan cepat menghilang saat tubuhnya bergoyang dan jatuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebuah pertanyaan muncul di benak Lan He. Dia baru saja menutup matanya dan tidak tahu bagaimana Yang Kai berhasil melarikan diri dari serangan 5 orang ini. Dia juga tidak tahu bagaimana dia mengambil nyawa musuh dalam sekejap mata. Tetapi dia tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Bahkan Tuan dan Nyonya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Menghadapi pengepungan yang begitu padat dan tanpa cacat, Realem Kaisar Orde kedua manapun hanya bisa menyerah tanpa perlawanan. Namun, Yang Kai melakukan serangan balik dan tidak hanya dia tidak menderita luka apapun. Dia bahkan berhasil membunuh salah satu dari mereka. Melihat ekspresinya, tidak ada jejak kepanikan atau kecemasan. Sebaliknya, seolah-olah dia sedang menyembelih ayam dan anjing. Itu adalah Master Realem Kaisar Orde pertama. Apakah dia dibunuh begitu saja? Lan He tidak bisa menahan perasaan surrealisme. Dia juga seorang Master Realem Kaisar Orde pertama. Jadi dia secara alami tahu dasar seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh Master Realem Kaisar Orde pertama. Tetapi Master yang begitu kuat yang dipuja oleh miliaran pembudidaya di dunia telah benar-benar mati di Yang Kai. Tangan dalam satu pertukaran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Pada saat yang sama, cahaya aneh melintas di matanya yang indah saat dia samar-samar merasa bahwa Yang Kai tidak akan terbunuh dengan mudah kali ini. Kultivator yang menggunakan tombak terbunuh dalam satu pukulan, menyebabkan 4 lainnya melompat ketakutan. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Tetapi setelah beberapa saat ragu, mereka sekali lagi menyerang Yang Kai. Yang Kai tertawa keras. Karena kamu sangat terburu-buru untuk mati, raja ini akan mengabulkan keinginanmu. Dengan lambaian tangannya, tombak panjang artefak kaisar digenggam di tangannya. Tanpa metode khusus, Yang Kai hanya mengepalkan tinjunya dan mendorong ke depan. Momentumnya melonjak. Awalnya, tidak ada seorang pun di sana. Pada pandangan pertama, sepertinya Yang Kai telah melakukan kesalahan. Tetapi ketika ujung tombak yang dibungkus Kaisar Qi menembus kekosongan, sesosok muncul di sana. Orang ini adalah penatua dari Sekte Dunia Bawah. Awalnya, dia ingin meluncurkan serangan dari samping. Tetapi saat dia tiba di posisinya, dia merasakan gelombang aura maut menyerbu ke arahnya. Dalam keterkejutannya, dia mengguncang spanduk merah di tangannya dan itu meledak menjadi kabut berdarah. Ini adalah artefak asalnya. Spanduk Laut Darah. Di bawah penutup kabut berdarah ini, dia mundur. Namun, dia hanya mundur setengah langkah ketika dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di dadanya. Tubuhnya bergetar hebat saat semua kekuatan di tubuhnya mengalir ke dadanya dan bocor keluar. Sebuah pikiran mengerikan muncul di benaknya dan dia dengan cepat melihat ke bawah.
hanya untuk melihat bahwa lubang seukuran kepalan tangan muncul di dadanya di beberapa titik, menusuk sepanjang jalan dari dadanya ke punggungnya. Melihat ke bawah dari lubang ini, dia bahkan bisa melihat hatinya yang hancur berkontraksi dengan cepat dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Tidak, dia berteriak ke arah langit. Sepertinya tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia alami. Bagaimana Yang Kai bisa menembus perlindungan dan pertahanan spanduk laut darahnya dengan satu serangan tombak? Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, tubuhnya bergoyang dan dia jatuh dari langit, sekarat bahkan sebelum dia mendarat. Di sisi lain, Yang Kai, yang baru saja berhasil dalam serangan pertamanya, tidak berhenti. Saat dia menyimpan tombaknya, dia memutar tombaknya dan menusukkannya dari bawah tulang rusuknya. Gerakannya seperti air yang mengalir, menyilaukan setiap orang yang melihatnya. Dengan suara retak ringan, itu mengenai kepala orang ketiga yang diam-diam menyentuh punggungnya, melepaskan kekuatan kekerasan yang langsung meledakkan kepala orang ini. Tombak panjang artefak kaisar ini tampaknya telah dilahirkan kembali di tangannya, memiliki nyawanya sendiri. Tombak yang mengejar jiwa, tombak yang merebut kehidupan. Dan ini hanya karena dia hanya menggunakan artefak ini sebagai senjata biasa dan tidak memperbaikinya. Tapi ini bukan akhir. Yang Kai mencengkeram ekor tombaknya dan tiba-tiba menyapu ke depan. Tepat di depannya, orang keempat telah meluncurkan pukulan mematikan ke arahnya. Namun, mereka berlima telah bertindak pada saat yang sama, dan dalam sekejap mata, Yang Kai telah membunuh 3 dari mereka. Pada saat ini, tombaknya menyapu, menyebabkan jantung orang keempat melompat. Serangannya sudah melemah 30%, jadi dia bahkan tidak berpikir untuk mengaktifkan Kaisar Ki-nya untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia membuka tangan kanannya dan artefak seperti perisai bundar muncul, menghalangi sisi tubuhnya seolah-olah dia ingin menggunakan artefak pertahanan ini untuk menemukan rasa aman. Asteris Hong Asteris tombak panjang itu mengenai artefak perisai bundar, tapi suara planet yang bertabrakan terdengar. Semua orang merasakan sakit yang tajam di gendang telinga mereka saat kelopak mata mereka berkedut. Karena serangan ini, artefak perisai bundar tiba-tiba kehilangan spiritualitasnya dan hancur berkeping-keping. Serangkaian napas terdengar, dan Fubo dan Su Changfeng hampir menggigit lidah mereka ketika mereka melihat adegan ini. Mereka benar-benar tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka tahu bahwa Yang Kai tidak memurnikan tombak. Semua serangannya didasarkan pada kekuatan kasar murni. Namun dia mampu menghancurkan artefak pertahanan kelas artefak kaisar dengan satu pukulan? Seberapa kuat kekuatan kasar ini? Mundur, Su Changfeng berteriak hampir secara naluriah. Jika memungkinkan, dia ingin memperingatkan mereka sebelum Yang Kai membunuh mereka bertiga. Tetapi Yang Kai bertindak terlalu cepat, memotong mereka seperti sayuran. 3 kaisar realem telah mati bahkan tanpa memberinya waktu untuk bereaksi. Saat dia berteriak, kotak pedang hitam pekat tiba-tiba muncul di belakang Su Changfeng. Itu persegi dan panjang 1 kaki, tapi itu mengeluarkan aura destruktif. Dia membentuk segel tangan dengan jari-jarinya dan cahaya pedang hitam tiba-tiba keluar dari kotak pedang di punggungnya. Tiba di belakang Yang Kai dalam sekejap mata dan menebas ke arah punggungnya. Jelas ingin mengelilinginya dan menyelamatkan yang lain. Meskipun dia adalah salah satu dari 3 kekuatan besar wilayah timur, Master Kaisar Realem masih merupakan bakat yang langka. 3 orang telah mati di tangan Yang Kai dalam satu pertukaran. Dan meskipun 2 dari mereka berasal dari sekte dunia bawah, hati Su Changfeng masih sangat sakit hingga rasanya seperti meneteskan darah. Karena itu, dia menggunakan taktik ini untuk memaksa Yang Kai menyerah membunuh orang keempat. Pikirannya benar. Tetapi dia tidak pernah berharap Yang Kai bertindak begitu tidak normal dan mengabaikan cahaya pedang hitam yang menyerangnya dari belakang. Tombak panjang yang telah menghancurkan artefak pertahanannya menyapu tubuh orang keempat itu. Asteris Chi, Asteris dengan ledakan keras. Hujan darah dan daging cincang berhamburan dari langit. Kekuatan sapuan ini sebenarnya menyebabkan alam kaisar keempat meledak menjadi kabut berdarah, bahkan tidak meninggalkan mayat. Pada saat yang sama, ledakan keras terdengar, seperti suara lonceng besar yang berdering di seluruh dunia, menyebabkan gendang telinga semua orang bergetar dan jiwa mereka bergetar. Su Changfeng melihat ke atas dan hampir memuntahkan seteguk darah, hanya untuk melihat lonceng raksasa setinggi setengah dari seorang pria tiba-tiba muncul di belakang Yang Kai. Di atas bel, ada gunung dan sungai, dan gambar burung dan binatang perlahan mengalir, seolah-olah hidup, memancarkan aura yang dalam. Cahaya pedang hitamnya benar-benar gagal memotong tubuh Yang Kai. Alih-alih memukul bel, memicu konsekuensi yang tidak terduga. Lonceng gunung sungai, mata Fubo bersinar dengan keserakahan. Beberapa saat yang lalu, dia masih berduka atas kematian Master Realem Kaisar Sektenya. Tetapi pada saat berikutnya, semua penyesalannya telah hilang. Ini adalah lonceng sungai gunung, dasar dari kenaikan Kaisar Agung Yuanding ke alam Kaisar Agung.
lonceng sungai gunung. Meskipun dia telah lama mendengar bahwa Mountain River Bell dan Phoenix True Fire telah diperoleh oleh Yang Kai di Star Fragmency, melihat adalah percaya. Baru sekarang Fubo benar-benar percaya dengan apa yang dia dengar. Suara bel membuat mantra kaisar menekan gunung dan sungai. Ada desas-desus bahwa lonceng sungai gunung ini memiliki kemampuan untuk menyegel dunia. Dan dari perasaan yang baru saja muncul, rumor ini tampaknya benar. Hanya satu suara darinya yang memiliki efek ajaib. Seperti apa jadinya jika itu secara aktif mengaktifkan kekuatannya? Untuk sesaat, mata Fubo memerah. Jika dia bisa mendapatkan Mountain River Bell hari ini, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Agung dan menjadi Kaisar Agung Yuanding kedua. Sesosok dengan cepat mundur. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Itu adalah yang terakhir dari 5 yang bergegas menuju Yang Kai. Su Changfeng telah memperingatkannya terlambat. Dan yang keempat telah disapu hujan darah oleh Yang Kai. Orang kelima ini adalah satu-satunya yang belum mati dan sekarang melarikan diri menuju kelompok Buddhist Heaven Holy Land seperti anjing liar. Bahkan tidak berani melihat ke belakang. Sebelumnya, 5 kaisar realem dari 2 sekte besar telah bergabung untuk membunuh Yang Kai. Semuanya tampak seolah-olah mereka yakin mereka bisa mengalahkannya. Tetapi hanya dalam beberapa saat, tampaknya dalam waktu kurang dari 3 napas, Yang Kai telah membunuh 4 dari 5 dari mereka. Apa yang disebut penyembunyian sempurna tidak bisa mengalahkan permainan anak-anak, bagaimana mungkin dia tidak lari? Sebelum dia bisa kembali ke kelompok Buddhist Heaven Holy Land, dia mendengar Yang Kai berteriak dari belakangnya. Diikuti oleh suara sesuatu yang merobek udara. Orang ini menjadi pucat karena ketakutan dan menoleh. Hanya untuk melihat Yang Kai berdiri di tempat, siap untuk melempar. Tombak panjang kaisar yang seharusnya ada di tangannya sudah menghilang. Tetapi tidak jauh di belakangnya. Aliran cahaya dengan cepat mendekat. Apa orang gila? Pria itu mengutuk dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa aliran cahaya ini? Itu jelas karena Yang Kai telah melemparkan tombak dan artefaknya. Sebelum aliran cahaya mencapainya, suara sesuatu yang menembus udara terdengar di samping telinganya. Dia tidak bisa mengelak. Kecepatannya terlalu cepat. Dia tidak bisa memblokirnya. Dan serangannya terlalu ganas. Darah di wajah pria ini langsung terkuras saat dia berteriak, "Tuan Suci, selamatkan aku." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia merasakan kekuatan yang kuat menghantam punggungnya. Diikuti oleh rasa sakit yang tajam saat sosoknya terhuyung beberapa langkah ke depan. Kemudian, dia melihat tombak panjang keluar dari dadanya menuju kamp Buddhist Heaven Holy Land. Tombak panjang yang Yang Kai lemparkan langsung menembus tubuh Master Realem Kaisar ini, mengambil langkah di depannya. Beberapa tuan dari Buddhist Heaven Holy Land yang menghalangi jalannya semuanya mundur ketakutan, tidak berani menghadapinya secara langsung. Saat tombak panjang itu terbang di udara, tombak itu meninggalkan bekas hitam yang bertahan lama. Serangan ini benar-benar merobek ruang. Semua orang tercengang saat hawa dingin menjalari punggung mereka dari telapak kaki hingga ke atas kepala mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekerasan yang begitu mengerikan. Tuan Suci, Master Realem Kaisar yang dada dan perutnya telah ditusuk oleh tombak nyaris tidak berhasil mencapai jarak 100 kaki di depan Su Changfeng. Dia batuk seteguk besar darah dan dengan lemah mengulurkan tangannya ke arah Su Changfeng, seolah mencoba menangkap kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. Tetapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Tubuhnya lemas dan dia jatuh ke tanah. Daging dan darahnya memercik kemana-mana. 5 napas. 5 kaisar realem dibunuh oleh Yang Kai hanya dalam 5 napas waktu. Bahkan sebelum mereka bisa menguji kekuatan sejati Yang Kai, mereka dihancurkan seperti semut. Dunia menjadi sunyi ketika beberapa lusin penguasa realem kaisar dari Buddhist Heaven Holy Land dan sekte dunia bawah menelan ludah, merasa seperti mereka sedang bermimpi. Sosok Yang Kai berkedip saat dia berdiri di atas Mountain River Bell yang terus berputar. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin saat dia dengan arogan berteriak, "Yang Kai ada di sini. Siapa yang mencari kematian?" Tidak ada yang berani menatap matanya saat mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Selusin kilometer jauhnya, Tang Seng dan Qian Xiuying sama-sama tercengang. Tidak dapat menerima apa yang mereka lihat. Ini adalah Master Realem Kaisar Orde Kedua? Bagaimana ini bisa menjadi Master Realem Kaisar Orde Kedua? Bahkan Master Realem Kaisar Orde Ketiga tidak mungkin memiliki kekuatan ilahi seperti itu, kan? Meskipun mereka sudah lama tahu bahwa ada jenis orang di dunia ini yang bisa bertarung melintasi alam dan membunuh musuh yang kuat, sepertinya mereka belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Mantan anak suci dari Buddhist Heaven Holy Land, Zhang Hao dan Zhang Xian, murid Master Sekte Dunia Bawah Fubo, Yin Le Seng, putra Kaisar Agung Jiwa Tenang Yaoxi, serta Qi Gui. Semuanya jenis orang ini. Mereka sering mampu mengalahkan lawan yang merupakan ranah kecil yang lebih tinggi dari mereka dan bahkan memiliki kesempatan untuk membunuh mereka.
Keberadaan seperti itu dikenal sebagai jenius. Selama mereka diberi cukup waktu dan ruang untuk tumbuh, pasti akan ada tempat bagi mereka di masa depan. Namun, baru sekarang Tang Seng dan Qian Xiuying menemukan bahwa yang disebut jenius sebenarnya pucat jika dibandingkan. Di antara para jenius, bahkan ada jenius yang lebih tangguh. Meskipun Yang Kai telah membunuh 5 alam Kaisar Orde pertama dengan kultivasi alam Kaisar Orde kedua dan tidak dapat dianggap telah melintasi alam untuk bertarung. Adegan sebelumnya jauh lebih mengejutkan daripada melihat alam Kaisar Orde pertama membunuh yang alam Kaisar tahap 2. Tidak heran Zhang Hao, Zhang Xian, dan Yin Le Seng semuanya mati di tangannya. Seperti kata pepatah, selalu ada gunung yang lebih tinggi. Mata indah Lan He dipenuhi dengan cahaya yang cemerlang. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika dia baru saja melanggar janjinya kepada Yang Kai, dia merasa sangat bersalah. Dan setelah melihat dia dikelilingi oleh begitu banyak orang, dia mengira dia akan mati. Jika Yang Kai benar-benar mati di luar lembah serigala surgawi, maka peristiwa hari ini akan menjadi simpul di hatinya selama sisa hidupnya. Sayangnya, kultivasinya telah disegel oleh Tang Seng dan Qian Xiuying, jadi dia bahkan tidak bisa membantunya. Dia hanya bisa berdiri di sini dan menonton tanpa daya. Jenis penderitaan yang datang dari hatinya benar-benar menyakitkan. Memutar kepalanya, Lan He menatap Tang Seng dengan tatapan rumit. Tuan, jika dia selamat, apakah kamu akan menyesalinya? Mendengar ini, tubuh Tang Seng bergetar. Dia tahu bahwa Lan He masih sangat tidak puas dengan pilihannya sebelumnya dan memiliki beberapa keluhan. Tetapi karena dia adalah tuannya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi atau meminta lebih. Dia hanya berkata, karena saya telah membuat pilihan saya tidak akan menyesalinya. Terlebih lagi, menurutmu dia bisa bertahan? Tidak dapat disangkal bahwa pembantaian serampangan yang dia alami hanya dalam beberapa napas waktu telah mengejutkan hati semua orang. Tidak dapat disangkal bahwa Yang Kai jelas merupakan salah satu jenius teratas di batas bintang. Dia hanya alam Kaisar Orde kedua, namun dia sudah sangat kuat. Jika dia menerobos ke alam Kaisar Orde ketiga, apa yang akan terjadi? Pada saat itu, dia mungkin akan mampu bersaing dengan Li Wuyi. Jika mereka bisa berteman dengan keberadaan seperti itu sebelumnya, itu akan sangat bermanfaat bagi lembah serigala surgawi. Bahkan jika dia berasal dari wilayah selatan. Di sisi lain, Yang Kai memang meminta bantuan lembah serigala surgawi. Selama mereka setuju untuk membawanya untuk menemukan pulau binatang roh, lembah serigala surgawi secara alami akan dapat membangun hubungan yang baik dengannya. Jika lembah serigala surgawi memiliki permintaan di masa depan, apakah mereka akan takut dia akan mengabaikannya? Sebuah harga kecil sudah cukup untuk mendapatkan pengembalian yang murah hati. Siapa yang tidak suka kesepakatan seperti itu? Itulah sebabnya Lan He mengajukan pertanyaan ini. Secara naluriah ingin berteman dengan calon master tertinggi. Tetapi lembah serigala surgawi telah melewatkan kesempatan ini. Tapi prasyarat untuk semua ini adalah dia bisa bertahan. Kali ini, Tanah Suci Buddhis Surga dan Sekte Dunia Bawah telah mengirimkan semua pasukan mereka. Bahkan jika 5 alam Kaisar Orde pertama mati, itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan karena mereka masih memiliki 2 alam Kaisar Orde ketiga dan 7 atau 8 Kaisar Orde kedua. Meskipun kinerja Yang Kai luar biasa, hasilnya sudah diputuskan. Lan He dibuat terdiam oleh ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri. Dalam situasi ini, apakah Yang Kai dapat bertahan? Dia telah membunuh 5 orang dari sisi lain. Dan mereka semua adalah Kaisar Realem. Ini jelas merupakan situasi di mana mereka akan bertarung sampai mati. Dalam pertempuran hari ini, Yang Kai terbunuh di sini, atau 2 sekte besar dihancurkan. Tetapi siapapun yang memiliki mata dapat melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Aku yakin dia bisa hidup. Sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Tang Seng dan Qian Xiuying, yang fokus mengamati medan perang. Keduanya terkejut karena mereka tidak melihat ada orang yang mendekat. Meskipun sebagian besar perhatian mereka telah dialihkan, itu masih menunjukkan betapa kuatnya orang ini. Namun, setelah mendengar suara orang ini, mereka berdua dengan cepat mengerti. Ini karena orang yang mengatakan ini adalah Qi Gui, generasi muda terkuat di kuil Ahan. Rambut merah dan mata merahnya adalah tanda yang paling jelas. Dia adalah seseorang yang suka berkelahi dan haus darah. Semua orang di wilayah timur sakit kepala karena tidak ada yang mau menjadi sasarannya. Jika bukan karena fakta bahwa Lan He adalah seorang wanita, dia pasti sudah lama datang ke lembah serigala surgawi untuk melawannya. Penatua Qi sangat memikirkannya. Tang Seng mengangkat alisnya. Menurut senioritas, Qi Gui adalah juniornya. Tang Seng dan Master Kuil Ahan keduanya adalah karakter dari generasi yang sama. Tetapi Qi Gui masih Kaisar Alam dan Penatua Kuil Ahan. Jadi prestasi masa depannya tidak akan lebih rendah dari Tang Seng. Tang Seng tidak memenuhi syarat untuk memanggilnya keponakan.
Jadi dia hanya bisa memanggilnya Penatua Qi. Qigui mengangkat bahu. Tidak menjawab pertanyaan Tang Seng. Malah menoleh ke Lan He dan bertanya. Apakah junior sister Lan berpikir dia akan mati? Lan He menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya harap dia bisa hidup. Qigui bersiul sembrono saat dia mengamati medan perang dengan penuh minat dan menyeringai. Tuan Lembah Tang, bagaimana kalau kita bertaruh? Mata Tang Seng berkedip. Taruhan apa? Qigui menyeringai dan berkata, tentu saja itu taruhan. Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba tertawa dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Tidak ada gunanya. Tang Seng bertanya, apakah Penatua Qi benar-benar berpikir dia bisa bertahan? Meskipun Qigui tidak menyelesaikan kalimatnya, bagaimana mungkin Tang Seng tidak tahu apa yang dia coba katakan? Dia hanya ingin bertaruh pada kehidupan Yang Kai. Qigui mengangguk. Aku percaya pada perasaanku sendiri. Tang Seng bertanya, lalu mengapa kamu tidak bertaruh? Pertanyaan ini bukan karena Tang Seng adalah seorang penjudi, melainkan karena dia penasaran dengan sikap Qigui. Qigui tersenyum canggung. Ketika seekor gajah raksasa berkelahi dengan sekawanan singa, yang harus dilakukan semut hanyalah menonton. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk mempertaruhkan hidup mereka? Bukankah itu hanya melebih-lebihkan diri mereka sendiri? Begitu dia mengatakan ini, Tang Seng, Qian Xiuying, dan bahkan Lan He semua menatapnya dengan kaget. Qigui adalah yang terkuat dari generasi muda Kuil Ahan, bahkan di seluruh wilayah timur dan bahkan seluruh batas bintang. Dia adalah salah satu dari sedikit talenta muda. Di wilayah timur, hanya Yao Xi yang seusianya yang bisa menekannya. Tapi dia adalah putra Kaisar Agung Jiwa Tenang. Jenius seperti itu pasti sangat memikirkan dirinya sendiri dan tidak mau tunduk pada orang lain. Tetapi pada saat ini, dia membandingkan Yang Kai dengan gajah raksasa dan menyebut dirinya semut. Jika mereka tidak mendengarnya dengan telinga mereka sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Jika kamu seekor semut, lalu apa sajakah makhluk hidup di batas bintang ini? Debu. Mata merah Qigui sedikit menyipit saat dia berkata dengan ringan. Apakah Vali Master Tang mengira aku melebih-lebihkan dia? Tang Seng kembali sadar dan tersenyum. Penatua Qi terlalu rendah hati. Sederhana, Qigui bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin dia bersikap rendah hati. Tetapi perasaan ini tidak mungkin salah. Ketika Yang Kai bertanya kepadanya bagaimana dia akan memilih, dia merasa bahwa jika dia benar-benar bertarung dengan Yang Kai, dia pasti akan mati. Nasibnya tidak akan lebih baik dari mereka berlima. Setelah melihatnya mengambil tindakan, perasaan ini menjadi lebih kuat, hampir seolah-olah dia benar-benar yakin. Tang Seng terkejut. Penatua Qi berarti dua kekuatan besar sedang dalam masalah hari ini? Qigui tersenyum dan berkata, aku tidak mengatakan itu. Aku hanya mengatakan bahwa orang itu akan hidup. Saat dia mengikuti Fubo dan Su Changfeng, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Seolah-olah kedua kekuatan besar itu tidak hanya memamerkan kekuatan mereka. Namun, dia juga tidak tahu mengapa kedua kekuatan besar ini berusaha keras untuk berurusan dengan Yang Kai. Ini sudah memberinya banyak wajah. Jadi bagaimana mungkin ada kekuatan tersembunyi? Bahkan jika Yang Kai berhasil melarikan diri hari ini, nasibnya tidak akan baik dan kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Ini adalah penilaian Qigui. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tang Seng dengan ringan berkata, kalau begitu mari kita lihat apakah penilaian Elder Qi benar. Tang ini masih merasa bahwa peluangnya untuk bertahan hidup sangat tipis. Meskipun mereka tidak bertaruh, keduanya sudah mengungkapkan pandangan mereka. Adapun hidup atau mati Yang Kai, mereka hanya bisa memverifikasi dengan mata kepala sendiri. Sementara orang-orang ini berbicara, Yang Kai berdiri dengan bangga di Mountain River Bell, memandang rendah semua orang yang hadir. Tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju dan menerima kematian. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Melihat mereka tetap tidak bergerak, Yang Kai menyeringai, memperlihatkan taring putihnya. Karena semua orang sangat pendiam, raja ini tidak akan melepaskannya. Memalingkan pandangannya ke arah sekte dunia bawah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Ditatap olehnya, Fubo merasakan hawa dingin merambat di punggungnya dan berteriak, spanduk pengorbanan. Lebih dari selusin Master Kaisar Realem dari sekte dunia bawah memanggil artefak mereka, yang semuanya adalah spanduk jiwa segudang dan spanduk laut darah. Dalam sekejap, suara hantu meratap dan serigala melolong memenuhi udara. Dan saat langit menjadi gelap, cahaya merah darah mekar, mengubah seluruh ruang menjadi lautan darah yang tak terbatas. Darah dan darah kental memenuhi udara. Dan di tengah lautan darah ini, satu demi satu monster muncul. Masing-masing dari mereka adalah hantu-hantu yang terbang di udara. Suara mereka begitu keras sehingga membuat orang pusing.
Dengan lebih dari selusin Emperor Realm bekerja sama untuk memanggil Myriad Soul Banner dan Blood Sea Banner mereka, pemandangannya spektakuler. Lautan darah yang tak berujung memisahkan dunia dari dunia luar. Dan di ruang ini, Yang Kai terikat untuk ditahan. Sementara orang-orang dari sekte dunia bawah seperti ikan di dalam air. Dalam situasi ini, bahkan jika Yang Kai memiliki 3 kepala dan 6 lengan, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Hati Lan He sudah berada di tenggorokannya. Melihat sekeliling, langit benar-benar merah. Dan Yang Kai tidak terlihat, bahkan auranya tidak dapat dideteksi. Saat lautan darah terbentuk, Su Changfeng dengan dingin melambaikan tangannya dan selusin penguasa alam kaisar dari tanah suci surga Buddha juga diam-diam menghilang ke lautan darah. Jelas ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Yang Kai. Dalam keadaan normal, tidak mungkin bagi orang-orang dari tanah suci surga Buddha untuk dengan santai memasuki lautan darah ini. Lautan darah ini adalah kemampuan ilahi yang ditunjukkan oleh orang-orang dari sekte dunia bawah. Jadi jika mereka memasukinya, mereka pasti akan ditahan sedemikian rupa. Tetapi karena mereka bertarung bersama, tidak perlu berpikir terlalu banyak tentang itu. Orang-orang dari sekte dunia bawah secara alami akan memudahkan mereka untuk menyerang. Dalam sekejap mata, keseimbangan kemenangan dan kekalahan telah miring. Kali ini benar-benar berbeda dari penyelidikan sebelumnya. Meskipun sudah ada 5 orang yang dibunuh olehnya, itu hanya 5 orang. Sekarang ada 20 atau 30 Kaisar Realem. Banyak di antaranya adalah Orde Kedua. Melihat dari jauh, tinju Lan He terkepal erat saat dia mengerucutkan bibir merahnya. Kekhawatirannya terlihat jelas. Di sisi lain, darah Qi Gui mendidih dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dia bisa mendapatkan pertempuran hebat seperti Yang Kai, dia akan mati tanpa penyesalan. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia diserang oleh 2 kekuatan besar, dia pasti akan mati. Raungan marah tiba-tiba terdengar dari lautan darah, mengguncang seluruh dunia. Hantu dan monster berani menyinggung prestise raja ini. Hancurkan. Suara bel terdengar saat kekuatan penekan menyapu ke segala arah. Lautan darah yang tak terbatas mulai bergejolak dengan keras. Dengan cepat mencair seperti kepingan salju dari matahari yang terik. Kabut merah gelap muncul di langit. Jelas karena lautan darah telah menguap. Pada saat yang sama, jiwa yin yang tak terhitung jumlahnya yang menimbulkan masalah di lautan darah juga menjadi abu di tengah teriakan mereka. Bum bum bum. Lonceng sungai gunung berbunyi 9 kali berturut-turut, masing-masing lebih keras dari yang terakhir. Masing-masing lebih cepat dari yang terakhir. Dengan lautan darah sebagai pusatnya, gelombang suara menyebar ke segala arah. Ekspresi Tang Seng, Qian Xiuying, dan Qi Gui semuanya berubah saat mereka mencoba melindungi diri mereka sendiri. Tetapi mereka masih merasa pusing dan gendang telinga mereka bergetar. Bahkan Kaisar Qi yang melindungi tubuh mereka berdesir. Mereka semua memasang ekspresi terkejut. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka telah lama mendengar bahwa lonceng sungai gunung adalah artefak langka dari dunia primordial, yang hanya dapat ditemukan dengan keberuntungan dan bukan dengan mencarinya. Tetapi sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tahu desas-desus itu benar. Tidak heran Kaisar Agung Yuanding dapat menggunakan kesempatan ini untuk menembus belenggunya dan mencapai fisik tertinggi. Tidak diketahui asal-usul artefak ini. Tetapi kekuatan yang bisa ditampilkannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak Kaisar biasa. Saat bertarung melawan musuh yang memegang harta karun seperti itu, jika pikiran seseorang benar-benar terpengaruh oleh Mountain River Bell, mereka kemungkinan akan dipenggal di saat berikutnya. Ketika bel berhenti berdering, suara yang tertinggal terus menyebar, seolah-olah akan bertahan selama 3 hari. Di sisi lain, lautan darah yang tampaknya telah membentuk dunianya sendiri dan sekokoh benteng yang tak tertembus sekarang compang camping. Darah merah tua yang tak terhitung jumlahnya telah menguap dan bahkan warna merah darah sedikit meredup. Serangkaian erangan teredam terdengar saat beberapa sosok hantu terhuyung-huyung keluar dari lautan darah. Wajah mereka pucat saat mereka batuk seteguk besar darah. Orang-orang ini jelas adalah penguasa alam kaisar dari sekte dunia bawah dan juga penguasa bendera laut darah. Bendera laut darah didasarkan pada darah. Jadi ketika Yang Kai menerobos laut darah dalam satu gerakan, mereka secara alami menderita tingkat serangan balik tertentu. Ekspresi wajah orang-orang ini sangat menarik. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa teknik menggetarkan surga yang telah mereka ciptakan bersama akan dengan mudah dipatahkan oleh Yang Kai, menyebabkan mereka menderita cedera. Tanpa keuntungan yang mereka ciptakan, orang-orang yang tersisa tidak lagi dapat menyembunyikan diri mereka sendiri. Dan sosok-sosok mulai muncul satu demi satu di lautan darah yang tipis. Beberapa berasal dari sekte dunia bawah, sementara yang lain berasal dari tanah suci surga Buddha. Tanpa sadar, mereka telah mengepung Yang Kai, jelas menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, pada saat ini,
Situasi orang-orang ini tampaknya tidak terlalu baik. Semua dari mereka bergoyang-goyah. Ekspresi mereka terus berubah. Meskipun mereka tidak mengalami serangan balasan dari laut darah yang dihancurkan. 9 lonceng gunung Sungai Bel bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan dengan mudah. Selusin kilometer jauhnya, Tang Seng dan yang lainnya yang tidak sengaja menjadi sasaran semuanya terkejut. Telinga mereka berdenging dan mata mereka berputar. Apalagi mereka yang begitu dekat. Jadi pada saat ini, adegan yang sangat lucu muncul. Hampir 20 orang telah berkumpul di sekitar Yang Kai. Tetapi mereka semua terhuyung-huyung seolah-olah mereka mabuk. Wajah mereka pucat saat mereka mencoba yang terbaik untuk menjaga stabilitas mereka. Saat sosok mereka muncul, mata tajam Yang Kai menyapu mereka. Tidak baik, Su Changfeng berteriak, mundur. Dalam hatinya, dia mengutuk Fubo sampai mati. Teknik rahasia omong kosong macam apa ini dari Sekte Dunia Bawah? Itu sangat lemah sehingga penyergapan yang sempurna telah menjadi kelemahan terbesar mereka. Namun, dia juga tahu bahwa itu bukan karena teknik rahasia Sekte Dunia Bawah tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dengan begitu banyak Master Kaisar Realem bekerja sama untuk memanggil spanduk laut darah dan menciptakan lautan darah yang tak ada habisnya. Bahkan jika dia jatuh ke dalamnya, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Dia hanya bisa menyalahkan Yang Kai karena memiliki artefak langka yang dimilikinya. Serangan gelombang suara dari bel seperti musuh dari lautan darah ini menghancurkannya dalam sekejap mata. Yang Kai tertawa. Kamu tidak bisa mundur. Jika kamu datang, kamu harus mati. Saat hukum luar angkasa berfluktuasi dengan liar, serangkaian bilah sabit hitam pekat melesat ke segala arah, memotong kekosongan, lautan darah, dan musuh. Meskipun dunia ini tertutup, membuatnya tidak mungkin untuk berteleportasi. Kekuatan ruang masih di bawah kendalinya. Cici-cici terdengar tanpa henti saat darah memercik kemana-mana. Masing-masing dan setiap Kaisar Realem merasa seolah-olah mereka telah disambar petir saat mereka mengeluarkan erangan teredam dan jeritan menyedihkan. Moonblade benar-benar tak terbendung, terlepas dari apakah seseorang adalah alam Kaisar Orde pertama atau kedua. Kaisar Qi yang melindungi tubuh seseorang seperti kertas di depan pedang bulan, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Saat Moonblade lewat, setiap orang yang terkena olehnya memiliki luka berbentuk bulan sabit di tubuh mereka. Lukanya benar-benar kosong. Dan semua daging dan darah yang seharusnya ada di sana ditelan oleh kekosongan. Di langit, para penguasa Kaisar Realem seperti pangsit yang jatuh dari langit. Tubuh mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Daging dan darah mereka berceceran di mana-mana. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin Kaisar Realem telah jatuh. Dan dalam radius 300 meter di sekitar Yang Kai, semuanya telah mati. Asteris teguk. Asteris suara tegukan yang jelas terdengar dan Tang Seng berjuang untuk menoleh ke samping. Hanya untuk menemukan bahwa suara itu berasal dari Cigui. Pada saat ini, jakunnya masih bergerak. Cigui, yang selalu melanggar hukum dan sombong di wilayah timur, sekarang membuka matanya lebar-lebar, seolah-olah dia tidak sabar untuk melemparkan matanya ke medan perang. Tang Seng ingin tertawa, tetapi dia tidak bisa karena lebih dari selusin Kaisar Realem telah meninggal di depannya. Ada lebih dari selusin dari mereka, bukan selusin babi, seolah-olah mereka tidak lebih dari sedotan layu yang dipotong. Dia bisa memahami suasana hati Cigui saat ini karena itu sama untuknya. Melihat Qian Xiuying, yang berdiri di sampingnya, dia juga dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Ketika dia pertama kali bertemu Yang Kai, Tang Seng mengira dia sopan, halus, tampan, masuk akal, dan orang baik. Jika bukan karena kejadian ini, dia akan senang berteman dengan Yang Kai. Tetapi baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah sepenuhnya salah menilai. Pria ini telah membantai penguasa Kaisar Realem seperti angin musim gugur menyapu daun-daun jatuh, bahkan tidak mengedipkan kelopak mata. Dengan kata lain, bukankah itu seperti dia baru saja melakukan perjalanan ke gerbang neraka? Memikirkan hal ini, Tang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Membunuh lebih dari selusin Kaisar Realem sekaligus. Siapa yang pernah mencapai prestasi seperti itu? Tang Seng mencari melalui ingatan di benaknya dan menemukan bahwa di dunia ini adalah satu-satunya. Jika dia menghitung 5 yang telah dibunuh oleh Yang Kai satu persatu, maka dalam waktu singkat ini, hampir 20 dari mereka telah mati di tangan Yang Kai. Berapa banyak orang yang dikirim oleh 2 sekte teratas? Lebih dari 30. Dan sekarang lebih dari setengah dari mereka telah meninggal. Apakah 2 sekte besar menang atau kalah? Mereka sudah kalah karena kerugian mereka terlalu besar. Begitu besar sehingga hampir tak tertahankan. Master Realem Kaisar tidak seperti kubis yang dapat ditemukan di mana-mana. Bahkan di antara kekuatan teratas, mengolah Master Realem Kaisar tidaklah mudah. Sekarang setelah mereka meninggal, Fubo dan Su Changfeng seharusnya sangat tertekan, bukan? Melihat sekilas pada keduanya,
Tang Seng menemukan bahwa hati mereka sangat sakit sehingga mereka akan meneteskan darah. Su Changfeng, yang selalu mempertahankan ekspresi tenang bahkan ketika sebuah gunung akan runtuh, sekarang memiliki ekspresi menakutkan di wajahnya. Fu Bo, di sisi lain, menggertakkan giginya seolah-olah dia sedang meminum darah yang Kai, memakan dagingnya, dan menggerogoti tulangnya. Setelah pertempuran ini, dua sekte teratas kemungkinan akan jatuh secara drastis, dan akan membutuhkan setidaknya 500 tahun bagi mereka untuk pulih. Fu Bo dan Su Changfeng jelas memahami hal ini juga. Hati mereka dipenuhi dengan kepahitan seolah-olah mereka memasukkan sekeranjang besar lalat ke dalam mulut mereka. Awalnya, mereka datang ke sini untuk membalas dendam. Tetapi sebelum keluhan lama mereka dapat diselesaikan, mereka telah menambahkan yang baru. Apalagi banyak dari mereka yang meninggal. Bahkan jika mereka benar-benar bisa membalas dendam, apa yang bisa mereka lakukan? Orang mati tidak bisa lagi dibangkitkan. Dan kerugian dari dua kekuatan besar tidak bisa dikompensasi. Untuk membantai seorang Master Realem Kaisar sendiri, dan hanya dengan budidaya Realem Kaisar Orde Kedua. Apakah dia bahkan manusia? Wos. Suara Wos terdengar saat Kaisar Realem yang tersisa yang masih hidup melarikan diri dari sisi Yang Kai seolah-olah mereka menghindari hantu. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi ketakutan yang tersisa di wajah mereka. Seolah-olah mereka baru saja memulihkan hidup mereka. Bukannya Yang Kai tidak ingin memusnahkan mereka. Hanya saja dia belum dapat menemukan lokasi mereka sekarang. Meskipun sebagian besar laut darah telah dihancurkan oleh Mountain River Bell-nya, masih ada beberapa tempat yang terlewatkan. Dan para penyintas ini bersembunyi di tempat-tempat itu. Dia tidak memperhatikan orang-orang ini, malah mengalihkan perhatiannya ke Fu Bo dan menyeringai jahat. Saat mata mereka bertemu, Fu Bo, yang hatinya meneteskan darah, merasakan niat jahat Yang Kai dan pikiran jernih muncul di benaknya. Dia ingin membunuhku. Dia ingin membunuhku. Fu Bo tidak bisa mempercayainya. Dia adalah master sekte dari sekte dunia bawah dan memiliki kultivasi Realem Kaisar Orde Ketiga. Seorang junior Realem Kaisar Orde Kedua benar-benar ingin membunuhnya. Pada saat ini, Fu Bo sangat marah sehingga dia hampir tertawa. Penglihatannya kabur dan dia kehilangan pandangan terhadap Yang Kai. Hanya bisa samar-samar memahami lintasan lautan darah saat mengalir ke arahnya. Ekspresi Fu Bo menjadi dingin saat dia mengangkat tangannya dan memanggil spanduk hitam besar. Sebagai master sekte dari sekte dunia bawah, dia secara alami memiliki spanduk jiwa segudang sendiri. Spanduk ini telah dibudidayakan selama lebih dari 2000 tahun dan telah mencapai batas artefak kaisar. Itu juga metode yang paling dia andalkan. Tanpa ragu-ragu, spanduk hitam melilit tubuhnya dan menyatu dengan tubuhnya, menyebabkan aura suramnya menjadi semakin dingin. Pada saat yang sama, sosok Fu Bo juga mengalami transformasi besar-besaran. Pria tua yang hanya setengah kepala lebih pendek dari pria biasa tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi monster ganas setinggi 5 zang, 16 meter. Dia memiliki wajah hijau dan taring tajam, dua tanduk pendek yang menakutkan di dahinya, dan tangannya menjadi panjang dan kurus. Kukunya tajam dan hitam, jelas merupakan zat beracun. Tubuh Raja Hantu, Tang Seng berseru dengan lembut, matanya bergetar. Dia tidak menyangka Fu Bo begitu berhati-hati, segera menggunakan kartu asnya. Namun, memikirkannya dengan hati-hati, itu tidak aneh. Kekuatan yang ditunjukkan Yang Kai barusan terlalu menakutkan. Itu bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh Kaisar Orde Kedua. Dan dia tidak berani ceroboh sedikit pun saat menghadapi musuh seperti itu. Secara alami, dia harus menggunakan kekuatan terkuatnya untuk merasa aman. Aura Raja Hantu sangat menakutkan. Seolah-olah itu benar-benar datang dari dunia bawah. Aura yang dilepaskan dari mulutnya dipenuhi dengan ki hantu yang padat. Dan setiap pembudidaya biasa yang bersentuhan dengannya akan segera mati, menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Pada saat yang sama Fu Bo mengungkapkan tubuh Raja Hantunya. Yang Kai sudah tiba di depannya, mengangkat sejuta pedang di tangannya dan menebas. Fu Bo memandang dengan dingin dan tidak berusaha menghindar, hanya mengangkat tangannya untuk memblokir. Dengan dentuman keras, bunga api beterbangan saat Million Sword diguncang sampai meratap. Yang Kai juga merasa tangannya mati rasa saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini karena Million Sword tidak tahan. Bagaimanapun, ini adalah artefak kaisar keluarga Qin. Dia telah membuat kesepakatan dengan Qin Chaoyang bahwa begitu Qin Yu menjadi kaisar, pedang ini akan dikembalikan kepadanya. Jika dia benar-benar menghancurkan artefak kaisar ini, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Namun, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, serangan pedangnya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Fu Bo, benda tua ini, sebenarnya mampu melawannya secara langsung dan tampaknya cukup santai. Memaksanya untuk mengevaluasi kembali monster yang telah diubah oleh lelaki tua ini.
Meskipun dia telah berurusan dengan banyak orang dari sekte dunia bawah, ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh Raja Hantu. Dia tidak tahu bahwa tubuh Raja Hantu itu seperti perunggu dan besi, bahwa fisiknya kuat dan kekuatannya luar biasa. Fubo, di sisi lain, bahkan tidak berhenti setelah memblokir serangan pedang. Tangannya yang lain membentuk cakar elang dan menembak ke arah dada Yang Kai. Cakar hantu ini tajam dan berkedip dengan aura kematian, jelas mencoba menggali hati Yang Kai. Bahkan dengan tubuh setengah naganya, Yang Kai tidak berani meremehkan kekuatan serangan ini dan mundur begitu saja. Selusin kilometer jauhnya, wajah cantik Lan He tiba-tiba memucat saat dia berteriak, "Awasi punggungmu." Di bidang penglihatannya, sesosok tiba-tiba muncul di belakang Yang Kai, yang berusaha menghindari cakar hantu. Sosok orang ini sangat cepat sehingga bahkan para penonton tidak dapat menemukannya tepat waktu. Hanya ketika dia tiba-tiba muncul, mereka menyadarinya. Itu adalah guru suci tanah suci surga Buddha, Su Changfeng. Su Changfeng memegang pedang hitam pekat di tangannya yang tidak memancarkan sedikit pun cahaya dingin saat dia menusukkannya ke depan tanpa suara. Meskipun tidak memiliki kekuatan serangan gelombang tersembunyi, itu benar-benar pukulan fatal. Dua Master Realem Kaisar Orde Ketiga menyerang bersama. Satu di depan dan satu di belakang. Seolah-olah mereka sudah membahas ini sebelumnya. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menghindari serangan ini. Pada saat kritis ini, Yang Kai tiba-tiba mengulurkan tangannya dan sesosok muncul di belakangnya. Sosok ini pendek dan memiliki penampilan humanoid. Seluruh tubuhnya tampaknya terbuat dari tanah dan batu, tetapi ditutupi duri tulang, membuatnya terlihat seperti landak batu. Itu sangat ganas dan tubuhnya bahkan memancarkan api yang aneh. Asteris dentang asteris pedang hitam pekat Su Changfeng menusuk tubuh landak batu, tetapi tidak dapat melakukan apa-apa dan malah diblokir dengan kuat. Ekspresi Su Changfeng membeku saat dia menatap landak batu di depannya. Untuk sesaat, dia pikir dia sedang bermimpi. Apa ini? Dari mana orang ini berasal? Pedang yang seharusnya menjadi pukulan fatal itu justru terhalang oleh benda aneh ini. Perwujudan menundukkan kepalanya untuk melihat pedang panjang yang telah ditusukkan ke dadanya, lalu menatap Su Changfeng. Seringai misterius muncul di wajahnya. Su Changfeng terkejut. Orang ini benar-benar hidup. Saat pikiran ini melintas di benaknya, dia merasakan aura jahat yang deras mengalir ke arahnya. Perwujudan melangkah maju dan menahan pedang hitam Su Changfeng, memaksanya mundur lagi. Roh suci, Su Changfeng berteriak tanpa sadar. Dia benar-benar bisa merasakan aura roh suci dari landak batu ini. Melihat penampilannya, membandingkannya dengan apa yang dia ketahui, sebuah pikiran tak terkendali muncul di benaknya. Api batu. Api batu roh suci yang pernah menghancurkan sekte teratas wilayah timur, sekte kura-kura hitam. Mengapa itu di sini, dan bagaimana itu muncul? Bukankah itu dikabarkan berada di tanah kuno liar? Pertanyaan muncul satu demi satu. Tetapi Su Changfeng tidak dapat menemukan jawaban. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia dalam masalah besar. Meskipun dia juga memiliki kultivasi Master Realem Kaisar Orde Ketiga, dia masih kalah dengan roh suci. Di tanah liar kuno, beberapa roh suci menyebut diri mereka yang mulia suci. Dan di bawah mereka ada 32 Raja Monster. Su Changfeng sendiri hanya setara dengan Raja Monster. Bahkan Raja Monster adalah bawahan dari roh suci ini. Jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan mereka? Mungkinkah yang terjadi hari ini adalah jebakan? Jika bukan itu masalahnya, mengapa api batu roh suci tiba-tiba muncul dan berurusan dengannya? Tapi, ini sama sekali tidak masuk akal. Roh suci dari tanah kuno liar telah bersembunyi selama bertahun-tahun dan tidak pernah berselisih dengan kekuatan besar wilayah timur karena ada beberapa penguasa alam Kaisar Agung di wilayah timur. Itu adalah satu hal bagi mereka untuk bersembunyi di tanah kuno liar. Tetapi jika mereka benar-benar berani keluar dan menimbulkan masalah, itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, jiwa Su Changfeng hampir meninggalkan tubuhnya saat sosoknya dengan cepat mundur, langsung menjauh dari perwujudan. Perwujudan itu tidak mengejarnya, malah menggelengkan kepalanya saat tulang berduri di sekujur tubuhnya terbakar, memancarkan cahaya yang menakutkan saat menatap dingin ke arah Su Changfeng, seolah-olah sedang melihat orang mati, menyebabkan Su Changfeng memiliki keinginan untuk melarikan diri. Selusin kilometer jauhnya, Tang Seng dan yang lainnya juga tercengang dengan perubahan mendadak ini. Awalnya, ketika Lan He dengan keras mengingatkannya, Tang Seng terkejut. Lagi pula, jika dia melakukan ini, dia mungkin menyinggung Su Changfeng. Begitu Su Changfeng dan Fubo bergabung untuk membunuh Yang Kai, lembah serigala surgawi akan berada dalam bahaya. Sebelumnya, dia telah menolak proposal Su Changfeng untuk memperlakukan lembah serigala surgawi sebagai medan perang. Tetapi sekarang, membiarkan muridnya sendiri mengingatkan musuhnya tidak dapat dimaafkan. Tapi sekarang setelah Lan He berteriak,
Apalagi yang bisa dia lakukan? Saat dia merasa frustrasi, dia melihat perwujudan muncul dan Su Changfeng menghindar seperti sedang menghindari ular atau kalajengking. Serangkaian perubahan tak terduga yang terjadi menyebabkan kepala semua orang berputar. Vali Master Tang, apakah kamu melihat bagaimana orang ini muncul? Mata Cigui hampir keluar dari rongganya saat dia menatap pemandangan di depannya dan bertanya tanpa sadar. Tang Seng menjawab, saya tidak melihatnya dengan jelas. Dia hanya tahu bahwa dengan lambaian tangan Yang Kai, api batu roh suci muncul. Samar-samar menebak bahwa itu ada hubungannya dengan kemampuan luar angkasa Yang Kai. Atau mungkin dia telah menggunakan teknik rahasia untuk memindahkan api batu. Tapi bukankah dunia ini sudah terisolasi? Bagaimana mungkin untuk berteleportasi? Tidak hanya dia curiga, tetapi Su Changfeng juga curiga. Jika itu masalahnya, apa gunanya bertarung? Karena Yang Kai bisa berteleportasi, itu berarti dia tidak terkalahkan. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa melarikan diri. Apakah dia tidak bisa mengalahkan Yang Kai? Mata Su Changfeng menyapu perwujudan yang menghalangi jalannya dan melihat ke arah Fubo. Wajahnya bercucuran keringat dingin. Dalam waktu singkat ini, inkarnasi Raja Hantu Fubo sebenarnya sedang ditekan oleh Yang Kai, menyebabkan dia mengaum dalam kemarahan. Meskipun fisik Raja Hantu sangat tangguh dan memiliki kekuatan luar biasa, masih ada batasnya. Fisik setengah naga Yang Kai jauh lebih unggul darinya sendiri. Jadi bagaimana mungkin Fubo dapat menyebabkan masalah ketika dia ditekan? Serangan Million Sword mendarat di tubuh Fubo. Meskipun mereka tidak menyebabkan kerusakan besar, kondisinya saat ini terlalu menyedihkan. Yang Kai terus menyerang, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas saat dia mencibir. Saya tidak tahu mengapa. Tetapi tampaknya orang Fu dilahirkan untuk berselisih dengan saya. Dan mereka tidak akan pernah memiliki masalah. Akhir yang bagus. Dia secara alami mengacu pada Fu Dragon Rache di Dragon Island. Dalam hal kekuatan, ada banyak orang di Pulau Naga yang lebih kuat darinya. Tapi sayangnya, batasan garis keturunan Dragon Rache terlalu parah. Yang Kai memiliki kekuatan sumber naga suci emas. Jadi bahkan jika Penatua Agung dan Penatua kedua ras naga menggunakan kekuatan penuh mereka tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Ini juga mengapa Yang Kai berani pergi ke Pulau Naga lagi. Jika dia tidak memiliki dukungan ini, bagaimana dia bisa mencari kematiannya sendiri? Jika kamu mati hari ini, sekte dunia bawah juga akan dihancurkan. Tindakan Yang Kai kejam dan mulutnya berbisa. Hanya dengan beberapa kata, mata Fubo memerah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kamu menghancurkan fondasi sekte dunia bawahku di Great Desolate Starfield. Hari ini, kamu yang mati atau aku yang mati? Related Post. Setelah Yin Le Seng dibunuh oleh Yang Kai, Fubo tidak ingin menjadi musuh Yang Kai karena dia waspada terhadap roh suci Vermilion Bird Phoenix. Tetapi setelah mengetahui bahwa fondasi Great Desolate Starfield telah dihancurkan, Fubo tidak tahan lagi. Yang Kai menyipitkan matanya. Kamu benar-benar tahu tentang Great Desolate Starfield. Sebuah cahaya melintas di benaknya saat dia samar-samar memahami sesuatu. Tidak heran sekte dunia bawah berani melompat keluar dan menjadikannya musuh baginya. Fubo tahu dia salah bicara. Jadi dia segera menutup mulutnya. Tubuh Raja Hantu menjadi lebih ganas. Kepercayaan dirinya bangkit kembali dari pukulan yang dideritanya. Ketika dia bertarung melawan Yang Kai sebelumnya, dia telah ditekan ke titik di mana dia bahkan tidak bisa bernapas dan berada dalam posisi yang sulit. Tetapi sekarang dia bisa melihat bahwa meskipun gerakan Yang Kai cepat dan fleksibel, dia tidak bisa melakukannya apapun padanya. Tubuh Raja Hantu sangat kokoh. Jadi bagaimana mungkin dia, seorang pembudidaya alam Kaisar Orde Kedua, dengan mudah menerobosnya? Dengan keunggulan ini, dia tidak akan terkalahkan. Melihat pedang Yang Kai datang ke arahnya lagi, Fubo dengan dingin mendengus dan tidak berusaha menghindar, malah mengulurkan tangannya untuk meraih pedang panjang yang lebar itu. Dengan cengkeraman yang kuat, dia menarik pedang panjang di tangannya lagi. Dan ketika kekuatan besar datang ke arahnya, wajah Yang Kai menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia terhuyung ke arah Fubo. Mati, bocah kecil, Fubo menyeringai jahat saat cakar hantu tajamnya menebas ke arah kepala Yang Kai. Seolah-olah dia sudah bisa melihat kepala Yang Kai dihancurkan. Tepat ketika rencananya akan berhasil, perasaan gelisah tiba-tiba muncul di hatinya. Melihat sekeliling, dia melihat Yang Kai, yang seharusnya panik, tiba-tiba mengungkapkan senyum penuh arti saat dia mengangkat tangannya yang lain dan menusuk telapak tangannya dengan kecepatan kilat. Samar-samar, Fubo sepertinya merasakan bahwa aura Yang Kai telah mengalami perubahan besar, dan aura misterius mulai muncul dari tubuhnya. Dia bahkan bisa melihat jejak sisik muncul di kulit Yang Kai yang terbuka. Sisik ini seperti sisik ular, tetapi mereka bahkan lebih dalam dan misterius. Saat dia merasa curiga, dia merasakan sakit yang tajam di tangannya.
Wajah Fubo menjadi pucat karena ketakutan saat dia dengan cepat menarik tangannya. Secara bersamaan menghindari Million Sword dan mundur. Melihat ke bawah, matanya mau tak mau menyempit saat beberapa lubang berdarah muncul di telapak tangannya di mana Ghost Claw-nya berada dan darah mengalir keluar. Apakah saya terluka? Fubo tidak bisa mempercayai matanya. Dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa kokohnya tubuh Raja Hantunya. Jadi bagaimana dia bisa terluka? Dan dilihat dari lukanya, Yang Kai jelas menusuknya dengan jarinya. Bagaimana dia melakukannya? Fubo menatap Yang Kai dengan linglung. Ingin melihat trik apa yang baru saja digunakan Yang Kai. Tetapi ketika dia melihat sekeliling, matanya menyipit lagi karena fisik Yang Kai telah mengalami perubahan besar. Dengan sepasang tanduk di kepalanya dan tinggi 3 zang, 10 meter, wajah, leher, dan bahkan kulitnya yang terbuka ditutupi lapisan sisik emas. Tangannya telah berubah menjadi 2 cakar, yang masing-masing tajam dan berkilauan dengan cahaya dingin. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu mirip dengan tubuh Raja Hantunya. Namun, aura satu orang menakutkan sementara aura orang lain agung. Kedua aura bertabrakan dalam kehampaan, membentuk kontras. Jantung Fubo berdetak kencang saat dia dengan hati-hati memeriksa penampilan baru Yang Kai. Pikiran yang membuatnya gemetar tiba-tiba muncul di benaknya saat dia menunjuk Yang Kai dan berkata, Kamu. Yang Kai telah menyingkirkan Million Sword-nya dan mengayunkan darah di cakar naga tangan kanannya. Dengan tenang menatapnya dan berkata, kebetulan sekali, kamu bisa berubah dan aku juga bisa. Aku hanya tidak tahu siapa yang lebih kuat. Petik 2. Hati Fubo tenggelam. Dia tidak ingin mempercayai tebakannya sendiri. Tetapi apa yang dia lihat di depannya menunjukkan bahwa tebakannya adalah kebenaran. Itu, di sisi lain, Qigui juga terkejut. Tang Seng, Qian Xiuying, dan Lan He bahkan lebih tercengang. Tidak pernah menyangka situasinya akan berubah begitu drastis. Awalnya, meskipun Yang Kai berada di atas angin dan menggunakan kecepatan dan kelincahannya untuk menekan Fubo, semua orang tahu bahwa situasi seperti itu tidak akan bertahan lama. Tidak peduli seberapa cepat gerakannya atau seberapa fleksibel gerakannya, apa yang bisa dia lakukan? Jika dia tidak bisa melukai lawannya, itu hanya akan menghabiskan kekuatannya. Tetapi jika Fubo diberi kesempatan, dia hanya perlu satu serangan untuk melukai Yang Kai dengan parah. Serangan dari tubuh Raja Hantu tidak mudah untuk ditanggung. Awalnya, dia agak khawatir, tetapi situasinya tiba-tiba berubah. Vena Naga, Qigui merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Bahwa Yang Kai benar-benar memiliki Vena Naga? Bukankah ini berarti dia adalah setengah naga, keturunan dari ras naga? Ini adalah garis keturunan yang luar biasa. Dan jika dia memiliki Vena Naga, bahkan jika garis keturunannya tidak murni, pencapaian masa depannya akan tetap tidak terbatas. Dia juga mahir dalam Space Force, dan ada juga Mountain River Bell. Semua metode ini, tidak peduli siapa yang menempati salah satunya, kemungkinan akan menjadi peluang besar. Tetapi pada saat ini, semuanya terkonsentrasi pada satu orang. Meskipun Qigui adalah putra surga yang bangga, pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan cemburu. Meratapi bahwa surga tidak adil, memungkinkan dia untuk mendapatkan begitu banyak manfaat. Memikirkan kembali bagaimana dia secara sembrono menantang Yang Kai untuk bertarung 1 lawan 1. Qigui tidak bisa menahan kegembiraan bahwa dia telah dipaksa untuk mundur. Dari metode Yang Kai tunjukkan sejauh ini, jika dia benar-benar ingin membunuhnya, dia mungkin tidak perlu menggunakan gerakan kedua. Bajingan, Fubo mengutuk. Ekspresi wajahnya seperti baru saja memakan lalat mati. Dia tidak mengutuk Yang Kai. Dia hanya mengutuk orang yang telah memberinya informasi. Pihak lain tidak mengatakan Yang Kai memiliki Vena Naga. Jika dia tahu, bagaimana mungkin Fubo datang untuk menemukan masalah dengannya? Meskipun dia tidak tahu berapa generasi Yang Kai's Dragon Vein telah diturunkan. Karena itu terkait dengan Dragon Rache, Sekte dunia bawah tidak berani memprovokasi dengan santai. Siapa yang tahu jika mereka akan memprovokasi raksasa seperti Pulau Naga? Jika mereka benar-benar memprovokasi Pulau Naga, bahkan 10 sekte dunia bawah tidak akan cukup untuk membunuh mereka. Di dalam hatinya, dia mengerti bahwa orang yang memberikan informasi itu pasti tahu tentang kemampuan Yang Kai. Karena orang itu mengatakan bahwa dia telah bertarung hebat dengannya di Great Desolate Starfield. Jika tidak, dia tidak akan mengizinkannya. Dia untuk bergabung dengan Tanah Suci Surga Buddha. Tapi sekarang, sepertinya ini bukan keputusan yang bijaksana. Kedua kekuatan besar telah menderita kerugian besar. Dan bahkan kartu truf mereka sendiri tidak dapat memberi mereka keuntungan apapun. Tubuh Raja Hantu memang kuat, dengan fisik yang kuat dan kekuatan yang luar biasa. Tetapi itu juga tergantung pada apa yang berhubungan dengannya. Jika itu adalah Vena Naga, tubuh naga sepanjang 3 zang, 10 meter, untuk setengah naga dengan garis keturunan yang tidak murni,
sudah merupakan kebangkitan yang luar biasa. Pada saat ini, Fubo sebenarnya memiliki keinginan untuk berbalik dan melarikan diri. Jika dia tahu bahwa batas Yang Kai adalah tubuh naga sepanjang 3 zang, 10 meter, dia mungkin bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk menentangnya. Dalam sekejap mata, Yang Kai telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Fubo bahkan tidak melihat bagaimana Yang Kai bergerak, hanya merasakan angin kencang bertiup ke arahnya. Ketika dia melihat ke atas, Yang Kai sudah mengulurkan cakar naganya ke arahnya. Terkejut, Fubo secara naluriah mengangkat tangannya untuk membela diri. Saat kedua cakarnya berpotongan, Fubo menjerit kesakitan saat beberapa lubang berdarah muncul di cakar hantu raksasanya, menyebabkan darah mengalir keluar. Tapi ini bukan akhir. Yang Kai sudah bergegas ke depan, mencakar, menendang, dan menggunakan segala cara yang mungkin untuk sepenuhnya meninggalkan gaya bertarung Kaisar Realem dan murni fokus pada pertempuran fisik. Raja Hantu meraung dan meludahkan ki hantu hijau tua dari mulutnya. Daging dan darahnya naik saat dia berjuang untuk melawan. Bum bum bum. Saat serangkaian ledakan terdengar, kedua sosok raksasa itu jatuh melintasi dataran. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat mereka dengan jelas. Mereka seperti dua garis cahaya yang saling mengejar, berkedip-kedip saat darah memercik ke langit. Dalam sekejap, kedua sosok itu terpisah. Tubuh naga panjang 3 zang, 10 meter. Yang Kai berdiri dengan bangga di udara saat dia melihat ke bawah dengan ekspresi dingin. Beberapa ratus meter jauhnya, tubuh Raja Hantu Fubo terengah-engah. Tubuhnya tertutup lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Hampir sekarat tubuhnya sepanjang 5 zang, 16 meter, dalam darah. Ditambah dengan wajahnya yang hijau dan taringnya yang tajam. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Bahkan, lengan kanan Fubo sekarang lemas dan lemah, seolah-olah kehilangan semua tulangnya. Jelas, itu telah rusak. Tubuh Raja Hantu, yang dikenal sangat tangguh dan sangat kuat, telah dikalahkan sedemikian rupa dalam pertempuran jarak dekat. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, penyebab utama di balik semua ini adalah setengah naga dengan garis keturunan klan naga. Jadi orang-orang yang menonton dari jauh merasa bahwa itu wajar saja. Penglihatan Penatua Chi setajam obor. Tang ini terkesan. Tang Seng menghela nafas panjang. Sebelumnya, ketika Chi Gui mengatakan dia pikir Yang Kai bisa bertahan, dia tidak terlalu percaya padanya. Bagaimanapun, dua kekuatan besar telah mengirim begitu banyak Master Kaisar Realem. Belum lagi junior Orde kedua seperti Yang Kai. Bahkan seorang kultivator Orde ketiga veteran tidak akan mampu bertahan. Namun, perkembangan pertempuran tidak ditentukan oleh jumlah orang yang hadir. Metode dan ketergantungan Yang Kai yang luar biasa memungkinkannya untuk menghapus sebagian besar Kaisar Realem dari dua kekuatan besar dalam waktu yang sangat singkat. Semua korban selamat yang tersisa melarikan diri. Tidak ada dari mereka yang berani menghadapinya secara langsung. Meskipun serangan menyelinap Su Changfeng telah mencapai puncak kesempurnaan, satu api batu roh suci sudah cukup untuk membuatnya tak berdaya. Sekarang dia berhadapan dengan tubuh Raja Hantu Fubo dengan tubuh setengah naganya. Dia memiliki keuntungan yang luar biasa. Fubo mungkin tidak memiliki harapan untuk menang, dan tidak pasti apakah dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bagaimana dengan Su Changfeng? Tang Seng menoleh untuk melihat Su Changfeng. Sedikit kebingungan muncul di matanya, karena situasi Su Changfeng mirip dengan Fubo. Meskipun Kaisar Realem urutan ketiga sangat kuat, bagaimana mungkin api batu roh suci begitu mudah untuk dihadapi? Orang ini pernah menghancurkan keberadaan yang menakutkan seperti Sekte Kura-Kura Hitam dan telah terkenal selama bertahun-tahun. Su Changfeng baru saja mengalami 8 masa kesialan saat menghadapinya. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menggunakan satu serangan pun. Hanya menggunakan pedang panjang hitam pekatnya untuk membela diri. Meski begitu, dia masih dipukuli sampai ke titik di mana dia berada dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak lagi memiliki aura ilmiah yang dia miliki sebelumnya. Rambutnya berantakan dan hanya masalah waktu sebelum dia meninggal. Tang Seng tiba-tiba merasakan rasa surrealisme di hatinya. Sebelum pertempuran besar dimulai, dia mengira Yang Kai akan mati tanpa keraguan. Tetapi berbagai perubahan yang mengikutinya membuatnya lengah. Sekarang, dia merasa bahwa Fubo dan Su Changfeng telah hancur. Tiba-tiba, dia ingat apa yang dikatakan Lan He sebelumnya. Jika dia selamat, apakah kamu akan menyesalinya? Apakah dia akan menyesalinya? Tentu saja, pada saat ini, hati Tang Seng dipenuhi dengan kepahitan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membangun hubungan yang baik dengan Yang Kai dan secara pribadi membawanya ke Laut Timur untuk mencari jejak Pulau Binatang Roh. Namun, dia juga tahu bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang tidak boleh dilewatkan, dan penyesalan tidak ada gunanya.
Dia sudah memberitahu Yang Kai bahwa token Pulau Binatang Buas itu dibuat olehnya. Jadi jika dia mengatakan sesuatu yang lain sekarang, bukankah dia akan menamparkan wajahnya sendiri? Tang Seng tidak begitu tak tahu malu. Namun, dia sangat mengagumi visi Cigui. Dalam hal kultivasi, Cigui adalah orde pertama sementara dia adalah orde kedua. Dia lebih unggul dari Cigui. Dan dalam hal usia dan pengalaman, Cigui tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Tetapi sebelum pertempuran, Cigui telah menentukan bahwa Yang Kai akan bertahan. Apa artinya ini? Itu berarti intuisi Cigui jauh lebih tajam daripada intuisinya sendiri. Mungkin ini adalah celah terbesar antara dia dan bintang-bintang yang sedang naik daun ini. Dengan pandangan ke depan seperti itu, bintang-bintang yang sedang naik daun ini ditakdirkan untuk melampaui dia suatu hari nanti. Cigui berkata dengan ringan. Terlalu dini untuk mengatakan hal-hal ini sekarang. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Malah menjadi lebih serius. Matanya melesat ke dalam kehampaan seolah-olah sedang mencari sesuatu. Mendengar ini, Tang Seng mengerutkan kening. Tidak tahu apa maksudnya. Dalam situasi saat ini, selama seseorang tidak buta, mereka akan dapat melihat bahwa Yang Kai pasti akan menang. Fubo dan Su Changfeng dapat melarikan diri dengan hidup mereka sudah merupakan keberuntungan. Peristiwa tak terduga macam apa yang mungkin terjadi? Tang Seng memandang 7 atau 8 kaisar realem yang berhasil bertahan dan perlahan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini melihat bahwa guru suci sekte guru mereka telah jatuh ke dalam pertempuran sengit dan tidak memiliki keberanian untuk mendukungnya. Dan mereka semua memasang ekspresi ketakutan. Jelas, keberanian mereka telah dibunuh oleh Yang Kai sebelumnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki keadaan yang tidak terduga. Begitu Yang Kai berurusan dengan Fubo atau Stone Flame berurusan dengan Su Changfeng, orang-orang ini akan segera menyebar seperti burung dan binatang buas. Apa yang Cigui coba katakan? Tang Seng bingung. Dalam sekejap mata, medan perang berubah lagi. Niat membunuh Yang Kai melonjak saat dia mengarahkan jarinya. Dan lonceng sungai gunung yang berputar di udara tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Fubo. Sebuah kekuatan penekan menyebar. Yang Kai menatapnya dengan dingin. Fubo. Karena kamu telah memilih untuk tetap bertahan, raja ini akan mengabulkan permintaanmu hari ini. Mati. Fubo menjadi pucat karena ketakutan saat tubuh raja hantunya berkedip-kedip, berusaha menghindari penindasan bel sungai gunung. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba mengubah tubuhnya atau bahkan mengucapkan mantra untuk memblokirnya. Dia tidak dapat menghentikan Mountain River Bell bahkan untuk sesaat. Artefak primordial ini seperti belatung yang menempel di tulangnya. Dan aura yang menekan segala sesuatu di dunia ini dengan kuat menguncinya. Seolah-olah tidak mungkin baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi. Dia pasti akan mati. Jika dia berada di puncaknya, Fubo mungkin tidak dapat menemukan cara untuk bertahan hidup. Tetapi setelah pertempuran dengan Yang Kai, tubuhnya telah menderita banyak luka. Jadi bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk melawan penindasan lonceng sungai gunung? Ketika tekanan dari Mountain River Bell menekannya, dia bahkan bisa mendengar tulangnya retak. "Kakak selamatkan aku." Fubo tidak bisa lagi menahan diri dan berteriak. Kata-kata ini muncul entah dari mana. Dan selain Yang Kai yang sudah siap secara mental, Tang Seng dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi terkejut. Namun, begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, sosok yang tidak dikenal tiba-tiba muncul dari udara tipis dan melemparkan pukulan ke arah Yang Kai dari jauh, menyebabkan dunia bergetar dan hukum berfluktuasi dengan liar. Bayangan tinju raksasa yang terbungkus aura kehancuran muncul di depan Yang Kai. Perubahan mendadak ini mengejutkan Tang Seng dan yang lainnya. Benar-benar ada penyergapan, Cigui menggertakkan giginya dan berteriak. Ketika dia bergerak bersama dengan orang-orang dari dua kekuatan besar, dia merasa bahwa orang-orang ini bukanlah kekuatan mereka sepenuhnya. Kedua kekuatan besar itu sepertinya menyembunyikan sesuatu. Tetapi karena kultivasinya terlalu rendah, dia tidak dapat mendeteksinya dan hanya bisa merasakannya secara samar. Sekarang, melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa indranya benar? Kekuatan dari dua kekuatan besar di permukaan bukanlah kekuatan penuh mereka. Tapi masih ada master yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Dari jejak serangan orang ini, jelas bahwa orang ini juga adalah master realem Kaisar Orde Ketiga. Bahkan bisa dikatakan bahwa kekuatannya jauh lebih besar daripada Yang Kai dan Su Changfeng. Jika tidak, dia tidak akan digunakan sebagai kartu truf tersembunyi. Pukulan ini terlalu tak terduga. Tepat ketika Yang Kai berkonsentrasi menggunakan Mountain River Bell untuk berurusan dengan Fubo. Dapat dikatakan bahwa dia telah lengah, dan hasilnya hampir dapat diprediksi. Darah mengalir dari wajah Lan He dan bahkan Cigui tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Tubuh setengah naga memang kuat, bahkan lebih kuat dari tubuh Raja Hantu Fubo.
Tetapi dengan cermin Kaisar Orde Ketiga yang tersembunyi dalam bayang-bayang dan mengamati begitu lama, Yang Kai secara alami yakin dia bisa berhasil. Wajah Qigui dipenuhi dengan penghinaan. Meskipun dia suka bertarung dan haus darah, dia masih memiliki garis bawah. Orang-orang yang dia tantang semuanya memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Jadi dia bisa menggunakannya untuk meredam hati bela dirinya. Awalnya, dua kekuatan besar yang mengirim begitu banyak orang untuk berurusan dengan Yang Kai, alam Kaisar Orde Kedua, sudah agak mencurigakan. Tapi sekarang, sebenarnya ada Master Realem Kaisar Orde Ketiga berbaring di penyergapan. Kata tercela tidak bisa dijelaskan. Di depan mata semua orang, tinju raksasa itu langsung mengenai tubuh Yang Kai. Tetapi Yang Kai, yang fokus berurusan dengan Fubo, tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika gelombang kejut meledak, ruang di sekitar Yang Kai bergetar, dan seluruh tubuh Yang Kai tampaknya berubah menjadi ketiadaan, seolah-olah dia telah hancur berkeping-keping oleh pukulan ini. Melihat ini, tubuh Lan He gemetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Mati, bagaimana dia bisa mati? Dia bahkan belum membalas budinya karena menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Fubo, yang awalnya dalam keadaan menyesal, tidak bisa menahan tawa keras pada saat ini. Bahkan jika kamu licik seperti hantu, kamu masih perlu minum air cuci kaki raja ini. Karena bocah kecil ini berani menentang raja ini adalah takdirnya. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia bahkan tidak punya waktu untuk merasa bangga sebelum dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke arah Mountain River Bell. Hanya untuk menemukan bahwa itu masih jatuh ke arah kepalanya. Pasukan penindas dunia tiba-tiba menyelimutinya, membuatnya sulit bagi Raja Hantu Fubo setinggi 5 zang, 15 meter, untuk bergerak, menyebabkan dia berteriak, apa yang terjadi? Yang Kai sudah terbunuh, jadi mengapa artifak primordial ini masih berusaha menekannya? Hati Fubo dipenuhi dengan ketakutan dan penyesalan. Ketika dia melihat Yang Kai ditinju menjadi ketiadaan oleh pendatang baru ini, dia agak ceroboh dan tidak terus melarikan diri dari Mountain River Bell. Momen keraguan-raguan ini membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Dia nyaris tidak berhasil menggerakkan tubuhnya. Tetapi sebelum dia bahkan bisa meninggalkan posisi aslinya, Mountain River Bell telah jatuh dan menjepitnya ke tanah. Pada saat ini, pendatang baru berteriak, hati-hati. Namun, tidak ada waktu untuk ini. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat sosok Fubo diblokir oleh Mountain River Bell. Segera, lolongan mengerikan Fubo datang dari tubuh lonceng. Lonceng sungai gunung juga berdering keras. Tetapi segera tidak ada suara. Lonceng Mountain River Bell memiliki efek menekan dan mengganggu jiwa seseorang sejak awal. Fubo telah ditekan di dalam. Dan satu-satunya yang menderita kerugian adalah dirinya sendiri. Jadi setelah berjuang untuk sementara waktu, dia tidak berani bergerak lagi. Berharap seseorang akan menyelamatkannya. Melenyapnya waktu seperti mimpi, sebuah suara lembut terdengar, menarik perhatian semua orang. Yang Kai, yang seharusnya diledakkan menjadi ketiadaan, muncul kembali di posisi aslinya. Kedua cakar naganya membentuk segel yang dalam. Ekspresi dingin di wajahnya saat dia mendorong telapak tangannya ke depan. Segel waktu berlalu. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Dan pada saat pendatang baru menyadari ada sesuatu yang salah, jejak telapak tangan sudah tiba di depannya. Pria itu terkejut dan secara naluriah merasa bahwa gerakan ini tidak bisa diremehkan. Jadi dia dengan cepat menggunakan beberapa keterampilan tubuhnya, menyebabkan kabut berdarah keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju cetakan telapak tangan sementara dia sendiri berubah menjadi cahaya berdarah. Dan mundur dengan cepat. Time Fleece Shuttle melewati kabut darah dan mendarat di orang yang baru saja tiba. Tubuh pria itu bergetar karena benturan dan dia memuntahkan seteguk darah. Di bawah korosi kekuatan waktu, dia langsung menua beberapa lusin tahun dan bahkan rambut hitamnya memiliki beberapa helai perak. Segel waktu berlalu. Kemampuan ilahi tertinggi dari Kaisar Agung berlalunya waktu. Mulut Qigui begitu lebar hingga bisa memuat sebutir telur. Dahi Tang Seng juga meneteskan keringat dingin. Apakah Penatua Qi yakin ini adalah kemampuan ilahi dari berlalunya waktu Kaisar Agung? Qigui menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan kaget, Tuan Lembah Tang lebih tua dariku. Pernahkah kamu mendengar tentang kemampuan ilahi ini? Tang Seng berkata dengan canggung. Aku pernah. Tetapi Kaisar Agung yang berlalu waktu telah lama jatuh. Bagaimana dia mempelajari kemampuan ilahi ini? Petik 2. Qigui berkata, saya hanya seorang junior. Bagaimana saya tahu? Ketika Tang Seng mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa bahkan dia tidak mengetahuinya. Jadi bagaimana Qigui bisa mengetahuinya? Dia benar-benar terkejut, dan pikirannya agak bingung. Waktu berlalu. Dan ini adalah kemampuan ilahi yang hebat yang melibatkan hukum waktu. Bagaimana Yang Kai bisa mengetahuinya? Jika itu hanya gertakan, itu akan baik-baik saja.
Tetapi keadaan orang yang dia cari saat ini jelas jauh lebih tua. Ini jelas merupakan korosi dari kekuatan waktu yang sebenarnya. Dengan kata lain, segel waktu berlalu itu nyata. Hukum waktu dan hukum ruang. Dua misteri mendalam ini dikumpulkan dalam tubuh satu orang. Ini benar-benar menantang surga. Jika dikatakan sulit untuk mencapai batas awal hukum luar angkasa, maka mengolahnya bahkan lebih sulit. Namun, sejak zaman kuno, ada beberapa orang yang cakap yang mahir dalam hukum luar angkasa, seperti Li Wui dari Pulau Binatang Roh. Namun, hukum waktu bahkan lebih sulit untuk dipahami daripada hukum luar angkasa. Sepanjang sungai sejarah yang panjang, hanya Kaisar Agung yang berlalu waktu yang terkenal dengan hukum waktunya. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa jika bukan karena fakta bahwa Kaisar Agung yang melewati waktu telah meninggal sejak lama, dia benar-benar akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Kaisar Agung Wukuang pemakan surga. Namun, pada saat ini, Tang Seng merasa ada yang aneh. Siapa tuan ini yang tiba-tiba muncul? Setelah memeriksanya dengan cermat, dia memastikan bahwa orang ini memiliki kultivasi Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Tetapi penampilannya sangat asing. Sama sekali berbeda dari Kaisar Realem yang dia kenal. Orang ini sepertinya muncul entah dari mana, tanpa meninggalkan jejak. Di sisi lain, Yang Kai mampu mengalahkannya di permainannya sendiri dan membuatnya lengah. Seolah-olah dia sudah mengantisipasi ini. Wu Heng, raja ini telah menunggumu untuk waktu yang lama. Di sisi lain, serangan Yang Kai telah berhasil, tetapi dia tidak menindaklanjuti dengan serangan lanjutan. Sebaliknya, dia menatap pendatang baru dengan mencibir. 100.000 kilometer jauhnya dari lembah serigala surgawi, seberkas cahaya melesat melintasi langit seperti bintang jatuh. Siapapun dengan penglihatan yang kuat akan dapat melihat dengan jelas penampakan seberkas cahaya ini. Itu adalah pria tua yang bersemangat dengan kulit kemerahan. Pada saat ini, lelaki tua itu sepertinya menghindari sesuatu saat dia terbang ke depan tanpa henti, menggumamkan kutukan pelan sambil mengenakan ekspresi kebencian. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh ke arah tertentu. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Aura ini, tidak mungkin. Pada saat ini, tidak jauh dari tempat dia terbang, ruang berfluktuasi dan riak muncul. Kekosongan yang tidak rusak tampaknya menunjukkan tanda-tanda terkoyak saat retakan kecil tiba-tiba muncul. Mata lelaki tua itu berkilat saat dia menggertakkan giginya dan mengutuk. Bocah kecil ini benar-benar datang dengan cepat. Mengejar kakek ini begitu dekat. Dia benar-benar mengambil nyawaku. Mengetahui kekuatan pihak lain, bahkan jika metodenya kuat, tetap tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Tiba-tiba, matanya berkilat ketika dia memikirkan ide cemerlang, dan dengan memutar tubuhnya, dia benar-benar terbang ke arah yang baru saja dia lihat. Di arah itu adalah lembah serigala surgawi. 3 napas kemudian, celah ruang kecil itu tiba-tiba melebar dan 2 sosok muncul darinya, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan dan wanita itu cantik, berdiri bersama. Mereka berdua tampak seperti dewa. Setelah penyelidikan singkat, pria itu menghela nafas. Dia melarikan diri lagi. Wanita itu menggertakkan giginya. Bajingan tua itu benar-benar cepat. Bukan seperti kita mencoba membunuhnya. Mengapa dia begitu bingung? Pria itu tidak bisa menahan tawa. Meskipun kami tidak menginginkan hidupnya, kami ingin membatasi kebebasannya. Secara alami, dia tidak mau. Petik 2. Wanita itu meliriknya dan mencibir. Kamu masih berbicara untuknya. Apa kau ingin melepaskannya? Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika saya mau, saya tidak akan bisa melakukannya di bawah perintah Tuan. Lebih baik untuk mengawasi makhluk ganas seperti itu jika suatu hari kambuh, menyebabkannya menjadi lebih berbahaya. Setelah jeda singkat, pria itu tersenyum dan melanjutkan, jika dia tetap tinggal di domain selatan, itu akan baik-baik saja. Tetapi siapa yang menyuruhnya datang ke domain timur? Karena dia telah bertemu dengan mata Tuan, dia seharusnya tetap berada di Pulau Binatang Roh. Petik 2. Cukup omong kosong. Cepat dan kejar. Jika tidak, dia akan lari jauh. Desak wanita itu dengan tidak sabar. Pria itu sedikit mengangguk, mengulurkan tangannya, dan dengan lambaian tangannya, ruang di depannya hancur di bawah hukum luar angkasa. Dan mereka berdua berjalan bersama, menghilang dalam sekejap mata. Sesaat kemudian, retakan itu perlahan menghilang. Di luar lembah serigala surgawi, Yang Kai menggunakan teknik rahasia nihiliti untuk memaksa dirinya ke dalam kekosongan pada saat yang paling berbahaya, menghindari serangan penyerang. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Yang Kai menyerang penyerang sampai dia memuntahkan seteguk darah sebelum berbalik ke Wu Heng dan mencibir. Wu Heng, raja ini telah menunggumu. Orang yang diam-diam menyergapnya adalah Wu Heng, yang baru saja dia tangani di Great Desolate Starfield belum lama ini.
Dia juga Master Starfield dari Great Desolate Starfield. Ekspresi Wu Heng menjadi jelek saat dia menggunakan Kaisar Qi untuk menekan kekuatan waktu di tubuhnya. Darah masih menetes dari sudut mulutnya saat dia dengan marah bertanya, "Bagaimana kamu tahu raja ini ada di sini?" Meskipun permusuhan antara dia dan Yang Kai bukan di mana dia membunuh ayahnya dan mengambil istrinya, itu adalah salah satu yang tidak dapat diselesaikan. Bagaimanapun, Great Desolate Starfield yang dia kendalikan telah ditelan oleh Yang Kai selama ratusan juta kilometer. Meskipun perambahan semacam ini tidak akan merusak fondasi Great Desolate Starfield, itu akan sangat mempengaruhi masa depannya. Integritas Starfield-nya juga merupakan faktor penentu dalam jalur seni bela dirinya. Hilangnya Starfield-nya bahkan membuat Starfield Origin di tubuhnya agak tidak stabil, membuatnya tidak mungkin untuk berkonsentrasi pada kultivasi. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, meskipun kekuatannya tidak akan menurun, tidak mungkin baginya untuk maju lebih jauh. Insiden sebelumnya telah diselesaikan oleh eselon atas Starcourt, jadi dia tidak punya pilihan selain menderita dalam diam. Adapun wilayah yang telah diambil Yang Kai, dia hanya bisa menerimanya. Pengadilan bintang bisa campur tangan dalam urusan Starfield, tetapi ketika dia membalas dendam di batas bintang, wanita itu tidak mungkin ikut campur, kan? Selama dia bisa membunuh Yang Kai, dia bisa mendapatkan kembali kendali atas Starfield-nya dan bahkan menelan Starfield Heng Luo untuk menyelesaikan rencana sebelumnya. Karena dia adalah Starfield Master dari Great Desolate Starfield, dia secara alami memiliki beberapa koneksi dengan Sekte Dunia Bawah. Setelah kejadian itu, dia melakukan beberapa penyesuaian dan kembali ke batas bintang untuk menemukan Fubo, memintanya untuk memperhatikan keberadaan Yang Kai. Dia tidak menyangka bahwa surga akan begitu baik padanya. Yang Kai, yang seharusnya berada di domain selatan, sebenarnya telah tiba di domain timur begitu cepat. Heaven Union Fort telah mengirim pesan ke Sekte Dunia Bawah, dan Sekte Dunia Bawah segera memberitahu Wu Heng. Itulah sebabnya mereka membuat langkah seperti itu. Namun, apa yang Wu Heng tidak bisa mengerti adalah bahwa Yang Kai tampaknya telah mengantisipasi penampilannya. Yang Kai terkekeh. Jika Fubo tahu tentang Great Desolate Starfield, tentu saja kamu yang memberitahunya. Karena kamu memiliki hubungan seperti itu. Jika raja ini tidak tahu bahwa kamu bersembunyi di balik bayang-bayang, bukankah raja ini akan menjadi idiot? Bahkan bisa dikatakan bahwa kamulah yang berada di balik semua ini. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin Fubo, yang telah menelan harga dirinya di tahun-tahun awalnya, memiliki masalah dengannya? Jadi begitulah, Wu Heng menoleh untuk melihat lonceng sungai gunung. Matanya dipenuhi dengan kebencian seolah-olah dia bisa melihatnya untuk melihat Fubo. Dia tidak menyangka bahwa hanya karena kata-kata Fubo yang tidak disengaja, bocah ini akan dapat menebak beberapa petunjuk. Dalam hal ini, itu semua berkat Fubo sehingga dia sangat menderita. Bajingan ini, Wu Heng mengutuk dalam hatinya. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia berkata dengan suara rendah. Yang bermarga Fu tidak akan memiliki akhir yang baik saat menghadapi raja ini. Yang bermarga Wu adalah sama. Wu Heng, terakhir kali aku membiarkanmu memiliki hidupmu. Kamu harus menghargainya. Kali ini, kamu masih berani menimbulkan masalah bagi raja ini. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Petik 2. Suara Wu Heng dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh saat dia dengan dingin mendengus. Hanya denganmu, kamu tidak memenuhi syarat. Petik 2. Yang Kai mengangkat alisnya. Kamu berbicara dengan sangat percaya diri. Sepertinya bukan hanya kamu, Wu Heng, tetapi pria itu juga datang. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Wu Heng sedikit berubah tetapi dengan cepat kembali normal. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yang Kai mencibir. Aku mengatakan omong kosong? Matanya menyapu kehampaan sebelum terpaku pada tempat tertentu. Chang Mo, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Atau apakah menurutmu raja ini tidak bisa melihatmu? Ada seseorang yang bersembunyi di balik bayangan? Tang Seng, Qian Xiuying, Qi Gui, dan yang lainnya hampir panik. Awalnya, ketika mereka melihat Wu Heng tiba-tiba muncul, mereka sudah cukup terkejut karena tidak ada dari mereka yang pernah mendengar nama Wu Heng, juga tidak tahu dari mana asalnya. Namun, ini tidak masuk akal. Lagi pula, tidak mungkin seorang Master Realm Kaisar Orde Ketiga muncul entah dari mana. Kultivator seperti itu terkenal, tetapi nama Wu Heng terlalu asing. Begitu asing sehingga tidak seorang pun yang hadir pernah mendengar tentang dia. Namun, setelah Wu Heng melompat keluar, Yang Kai benar-benar memanggil nama Chang Mo lagi. Matanya tertuju pada kehampaan seolah-olah dia yakin ada master yang bersembunyi di sana. Adapun pria bernama Chang Mo ini, meskipun mereka tidak tahu apakah dia ada atau tidak, Tang Seng dan yang lainnya merasa bahwa dia lebih kuat dari Wu Heng. Yang terakhir muncul selalu yang terkuat. Wu Heng, Fubo, dan Su Changfeng semuanya telah mencapai alam Kaisar Orde Ketiga.
Jadi apa kultivasi Changmo? Pikiran mengerikan tiba-tiba muncul di benak mereka. Tang Seng dan Qi Gui saling melirik dan melihat kengerian di mata masing-masing. Benar-benar ada orang lain. Lan He tiba-tiba mengulurkan tangan dan menutupi bibir merahnya. Matanya yang indah sedikit bergetar saat dia menatap ke dalam kehampaan. Di sana, saat ruang beriak, sesosok muncul seperti hantu. Mengenakan mahkota emas-emas dan jubah ungu. Tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Seolah-olah dia adalah dewa yang melihat ke bawah pada masa dari atas. Sorot matanya memberikan perasaan tidak nyaman. Seolah-olah orang lain adalah semut. Dia tidak mengungkapkan kultivasinya. Dan bahkan tidak ada yang tahu apa kultivasinya. Tetapi siapapun yang melihatnya dapat menyimpulkan bahwa dia lebih kuat dari semua orang yang hadir. Pseudo Emperor, Tang Seng berteriak tanpa sadar. Dahinya meneteskan keringat dingin. Qi Gui juga menelan ludah dan mengangguk tanpa sadar. Lan He berbalik untuk melihat tuannya. Pseudo Emperor, apa maksudmu? Ini adalah pertama kalinya dia mendengar gelar seperti itu. Meskipun dia juga seorang kaisar realem, dia hanya seorang kultivator orde pertama. Jadi dia tidak memiliki banyak kontak dengan banyak orang dan hanya mengetahui sedikit rahasia. Tang Seng dan Qi Gui benar-benar fokus pada Changmo. Jadi mereka tidak mendengar pertanyaannya dan secara alami mengabaikannya. Di sisi lain, Qian Xiuying menghela nafas dan mengirim transmisi suara. Xiao He, ada tipe orang di dunia ini yang lebih kuat dari Master Realem Kaisar Orde Ketiga, tetapi lebih lemah dari Kaisar Agung. Mereka sangat kuat dan hanya setengah langkah lagi untuk menjadi Kaisar Agung. Menghadapi mereka, jika Kaisar Agung ras manusia tidak muncul, mereka dapat dianggap sebagai eksistensi yang tak terkalahkan. Petik 2. Lan He bertanya dengan rasa ingin tahu, ada orang seperti itu? Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Qian Xiuying mengangguk dan berkata, ya, dan jumlahnya cukup banyak. Misalnya, Tuan Li Wuyi yang pernah kamu dengar adalah salah satu kaisar sudo terkuat. Lan He tampak seolah-olah dia telah menerima semacam nasihat. Tetapi segera bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena ada begitu banyak orang, mengapa saya tidak pernah mendengar tentang orang lain? Qian Xiuying berkata, ketika kekuatan seseorang mencapai level mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk tumbuh lebih jauh kecuali mereka berjuang untuk posisi Kaisar Agung. Kebanyakan dari mereka berkultivasi dengan rajin untuk mempersiapkan hari itu. Jadi bagaimana mereka bisa menunjukkan diri mereka dengan begitu mudah? Namun, selalu ada pengecualian. Bukankah Sir Li Wuyi merupakan pengecualian? Lan He mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Lalu tiba-tiba berkata dengan marah. Tapi ini terlalu banyak pengganggu. Untuk berurusan dengan alam Kaisar Orde Kedua seperti Yang Kai, adalah satu hal bagi dua kekuatan teratas wilayah timur untuk pergi keluar. Untuk dibunuh oleh Yang Kai hanya memintanya. Kemudian, Wu Heng tiba-tiba muncul entah dari mana dan meluncurkan serangan diam-diam. Dia sangat tidak tahu malu. Dan sekarang bahkan ada Kaisar Sudo yang bersembunyi di dekatnya. Jika Yang Kai tidak menunjukkannya, siapa yang tahu kapan dia akan menyerangnya? Dengan munculnya Kaisar Sudo dan tidak adanya Kaisar Agung, siapa yang bisa bersaing dengan mereka? Bukankah ini hanya menggertak orang? Lan He berdiri di sisi Yang Kai, merasa sangat dirugikan. Matanya yang indah menyapu wajah Wu Heng dan Changmo. Masing-masing lebih penuh kebencian dan tak tahu malu daripada yang terakhir. Jika memungkinkan, Lan He bahkan bisa mati-matian membantu Yang Kai. Bahkan jika itu hanya sedikit usaha, itu lebih baik daripada hanya menonton dari pinggir lapangan. Namun, dia juga tahu bahwa sekarang bahkan keberadaan yang kuat seperti Kaisar Sudo telah muncul. Belum lagi lembah serigala surgawi belaka. Bahkan tiga kekuatan teratas wilayah timur tidak akan berani menyinggung mereka. Jika dia benar-benar menyinggung mereka, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Untuk sesaat, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Dan untuk pertama kalinya, dia memiliki keinginan kuat untuk berkuasa. Jika dia cukup kuat, dia tidak akan berdiri di sini dan menonton pertunjukan. Jika dia cukup kuat, dia bisa membalas Yang Kai karena telah menyelamatkan hidupnya. Tapi dia hanyalah alam Kaisar Orde Pertama. Di masa lalu, ketika dia cukup beruntung untuk menerobos, Lan He merasa bahwa dia adalah salah satu dari sedikit master di dunia dan bahkan telah lama bangga pada dirinya sendiri. Tetapi baru hari ini dia menyadari apa artinya untuk memiliki seseorang yang lebih kuat darimu. Di atas alam Kaisar Orde Pertama adalah Orde Kedua dan Ketiga, diikuti oleh alam Kaisar Sudo. Dan di atas alam Kaisar Sudo adalah Kaisar Agung. Bagaimana dengan di atas alam Kaisar Agung? Apakah ada jalan yang lebih lebar? Memikirkan hal ini, ekspresi Lan He menjadi suram. Berpikir bahwa Yang Kai benar-benar hancur kali ini. Bahkan Kaisar Sudo telah muncul. Jadi bagaimana Yang Kai bisa bertahan?
Hanya saja dia benar-benar tidak mengerti mengapa orang seperti itu ingin mempersulit Yang Kai. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Yang Kai. Menurut pendapatnya, Yang Kai bukan semacam penjahat keji. Mengapa dia dibenci oleh semua orang ketika dia datang ke wilayah timur? Musuh yang terlibat semuanya lebih kuat dari yang terakhir. Dalam kehampaan, Chang Mo memandang Yang Kai dengan acuh tak acuh dan mengangguk. Bagus, mengetahui bahwa raja ini juga ada di sini. Tidak heran Yang Yan menyukaimu. Yang Yan, siapa ini? Tang Seng dan yang lainnya benar-benar bingung. Apakah itu Wu Heng atau Chang Mo? Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang seperti itu. Sebelum ini, mereka tidak pernah tahu orang seperti itu ada di dunia ini. Tapi sekarang, Chang Mo benar-benar memanggil nama Yang Yan. Tang Seng dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Tiba-tiba merasa bahwa dunia pihak lain begitu jauh dari dunia mereka sendiri. Jadi bagaimana jika dia adalah master lembah-lembah serigala surgawi? Jadi bagaimana jika dia adalah yang terkuat dari generasi muda di kuil Ahan? Mereka bahkan tidak bisa mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Seolah-olah mereka hidup di dua dunia yang berbeda. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa menahan perasaan putus asa. Di sisi lain, Yang Kai mencibir. Tidak ada jejak arai besar, tetapi dapat menyegel dunia. Metode semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat diatur oleh sekte dunia bawah atau tanah suci surga Buddha. Wu Heng tidak memiliki kemampuan ini. Jadi setelah memikirkannya sebentar, sepertinya hanya kamu yang telah melakukan sesuatu. Dunia ini telah diisolasi, dan meskipun itu tidak menghentikannya untuk menggunakan kemampuan luar angkasa, dia tidak dapat berteleportasi. Teknik magis semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diatur oleh orang biasa. Karena Wu Heng bisa muncul di sini, Chang Mo secara alami juga bisa. Kedua orang ini awalnya bersama. Selain itu, dibandingkan dengan permusuhan antara Wu Heng dan dirinya sendiri, Chang Mo mendambakan manik batas misterius dan lonceng sungai gunung. Terakhir kali, dengan perlindungan Yang Yan dan berada di Starfield alam bawah, Chang Mo terpaksa mundur. Namun, kali ini dia berada di batas bintang. Jadi bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Melihat Yang Kai melihat sekeliling, Chang Mo dengan ringan berkata, tidak perlu mencarinya. Karena Yang Yan belum datang kali ini, tidak mungkin bagimu untuk mencari perlindungannya lagi. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Kamu salah. Aku tidak mencari Yang Yan. Aku hanya ingin tahu tentang metode apa yang kamu gunakan untuk menutup dunia ini. Kamu ingin tahu? Tanya Chang Mo. Maukah kamu memberitahuku? Chang Mo berkata, sepertinya kita bisa bicara dengan baik. Bagaimana? Kamu memiliki apa yang kamu inginkan. Dan aku juga memiliki apa yang aku inginkan. Karena semua orang menginginkan apa yang mereka inginkan, kita secara alami dapat mendiskusikannya. Petik 2. Mendengar ini, Yang Kai tersenyum dan menjepit kedua jarinya, menyebabkan manik batas misterius muncul di antara jari-jarinya. Kamu menginginkan ini. Mata Chang Mo menjadi dingin saat dia menatap manik batas misterius. Ekspresi panas yang langka muncul di wajahnya. Yang Kai menyingkirkan manik batas misterius dengan membalik tangannya dan menggelengkan kepalanya. Saya khawatir saya harus mengecewakan kamu. Sejujurnya, benda ini hanya bisa digunakan oleh orang yang mengolah kemampuan luar angkasa. Bahkan jika saya memberikannya kepada kamu, saya khawatir kamu tidak akan bisa membukanya. Petik 2. Karena alasan inilah Yang Yan telah meninggalkan manik batas misterius kepada Yang Kai di masa lalu. Kalau tidak, karena benda ini dapat membantu seseorang memahami kekuatan langit dan bumi dan membuka jalan menuju dao besar, bagaimana mungkin Yang Yan meninggalkannya? Hal ini berguna untuk Chang Mo, tetapi juga berguna untuk Yang Yan. Sebagai penguasa dunia itu paling cocok untuk memahami energi surgawi. Chang Mo berkata, karena aku menginginkannya, tentu saja aku punya alasan. Jangan khawatir, saya tidak akan mengambil barang-barang kamu secara gratis. Jika kamu memiliki permintaan, saya dapat memenuhi semuanya. Dia memasang tampilan yang sangat murah hati. Tetapi pada akhirnya, dia masih memiliki beberapa keraguan tentang Yang Yan. Dia tidak tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Yang Kai dengan Yang Yan. Tetapi terakhir kali Yang Yan melindungi Yang Kai, dia bahkan melangkah lebih jauh dengan berselisih dengannya. Selain itu, insiden ini terjadi di Heng Luo Starfield, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berspekulasi. Jika dia benar-benar ingin menggertak yang lemah dan merebut barang-barang Yang Kai, kecuali dia membungkam semua orang yang hadir untuk memastikan bahwa berita itu tidak menyebar. Jika Yang Yan mengetahuinya nanti, dia akan berada dalam masalah tanpa akhir. Jika wanita itu menjadi marah, dia mungkin tidak bisa menolak. Namun, jika Yang Kai mau berdagang dengannya, itu akan berbeda. Pertama, dia tidak memaksanya. Kedua, dia tidak merampoknya. Ini adalah perdagangan yang adil. Masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Bahkan jika Yang Yan tahu
dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah dia mengatakan ini, Yang Kai berpikir keras. Melihat ekspresi Yang Kai, jantung Chang Mo berdetak kencang. Diam-diam berpikir bahwa Yang Kai adalah orang yang bijaksana. Karena dia datang ke sini secara pribadi, dia seharusnya tahu bahwa bagaimanapun juga, dia tidak dapat menyimpan manik-manik itu. Jika tidak, mengapa dia menunjukkan ekspresi seperti itu? Chang Mo segera menyerang saat setrika masih panas dan berkata, ngomong-ngomong, meskipun hubunganku dengan Yang Yan tidak terlalu baik, itu juga tidak buruk. Demi dia, raja ini tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Nyatakan saja kondisimu. Raja ini pasti tidak akan menolak apa yang bisa dia lakukan. Petik 2. Mendengar ini, Wu Heng menjadi pucat karena ketakutan dan memanggil dengan suara rendah, Tuan. Dia tidak bisa menahan perasaan agak kesal di dalam hatinya. Bukankah Tuan terlalu mudah untuk diajak bicara? Dalam bisnis, itu normal untuk menaikkan harga di tempat dan mendapatkan keuntungan di tempat. Tetapi sekarang dia telah berbicara, dia telah mengungkapkan intinya. Apakah dia tidak takut pihak lain meminta terlalu banyak? Bagaimana jika orang ini meminta terlalu banyak? Tidak hanya Wu Heng yang ketakutan, tetapi Tang Seng dan yang lainnya juga terkejut. Ini adalah janji dan jaminan Kaisar Sudo. Selama Yang Kai setuju, dia akan bisa berpegangan pada paha yang sangat tebal. Meskipun Tang Seng tidak tahu manik apa ini yang membuat Kaisar Sudo sangat peduli tentangnya. Jika itu dia pasti akan langsung setuju. Dengan sosok hebat yang melindunginya, dia tidak hanya akan mampu mendominasi batas bintang. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Bahkan Lan He diam-diam menantikan persetujuan Yang Kai. Bagaimanapun, dibandingkan dengan harta, hidup lebih penting. Betulkah? Yang Kai memandang Chang Mo dengan senyum tipis. Aku tidak tahu kamu begitu mudah diajak bicara. Chang Mo berkata, jalannya panjang. Tetapi kuda itu tahu kekuatan kudanya. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak hati seseorang akan terungkap. Ini baru kedua kalinya kamu dan raja ini bertemu. Bagaimana kamu bisa tahu temperamen raja ini? Petik 2. Yang Kai mengangguk. Apa yang kamu katakan masuk akal. Tiba-tiba, dia menunjuk Wu Heng dan bertanya, bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya menginginkan Great Desolate Starfield? Ketika Wu Heng mendengar ini, dia menjadi marah. Bajingan. Bahkan seekor singa pun harus memiliki batasnya. Kamu pikir kamu siapa? Berani. Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar Chang Mo berkata, meskipun masalah ini agak sulit, jika raja ini menggunakan kekuatan penuhnya, itu tidak mustahil. Rahang Wu Heng jatuh saat dia menatap kosong ke arah Chang Mo, tidak bisa mempercayai telinganya. Setuju, dia benar-benar setuju. Permintaan yang tidak sopan, dan Tuan benar-benar menyetujuinya. Setelah kejutan awal, dia mulai panik. Dia merasa seolah-olah telah meremehkan keinginan Tuan untuk manik-manik itu. Bahkan menyetujui kondisi seperti itu menunjukkan betapa pentingnya manik itu baginya. Segera setelah itu, dia merasa tidak nyaman. Jika ini benar-benar masalahnya, dia harus menyerahkan Starfield Origin. Tanpa gelar Starfield Master, dia hanya akan menjadi Master Realm Kaisar Orde ketiga biasa. Apa yang akan dia lakukan di masa depan? Untuk sesaat, wajahnya tidak bisa menahan pucat, matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak berani membenci Chang Mo dan bahkan tidak bisa mengungkapkan niatnya. Jadi dia hanya bisa menyalahkan kebencian ini pada Yang Kai. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, mengapa dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk berurusan dengan Yang Kai? Bukankah dia baru saja menembak dirinya sendiri di kaki? Dia tiba-tiba merasa ingin menangis. Tetapi tidak ada air mata yang keluar. Wu Heng tidak hanya terkejut, bahkan Yang Kai juga terkejut. Chang Mo benar-benar menyetujui permintaan seperti itu. Dengan ekspresi dingin, dia berteriak, aku ingin dia mati. Wu Heng, yang memiliki perasaan campur aduk di hatinya, mendengar ini dan menjadi pucat karena ketakutan. Mengerucutkan bibirnya, dia melihat Yang Kai dan kemudian ke Chang Mo sebelum diam-diam mengedarkan kaisar Qi-nya, bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Jika Tuan menyetujui hal seperti itu, jika dia tidak melarikan diri, bagaimana dia bisa menunggu kematian? Untungnya, setelah mendengar kata-kata ini, Chang Mo mengerutkan kening dan perlahan menggelengkan kepalanya. Saya khawatir masalah ini tidak akan berhasil. Dia masih seorang pembudidaya pengadilan bintang. Jadi jika dia terbunuh saat bertarung di luar, raja ini tidak akan bisa menghadapinya. Jika itu masalahnya, Kaisar Agung sendiri tidak akan bisa melepaskannya. Pengadilan bintang. Dua kata mengejutkan ini menyebabkan tubuh Tang Seng, Qi Gui, dan yang lainnya gemetar. Mereka akhirnya mengerti dari mana dua tuan yang kuat namun tidak dikenal ini berasal. Itu sebenarnya Star Court, tempat paling kuat dan misterius di seluruh Star Boundary. Aku mengerti. Yang Kai sedikit mengangguk, matanya berkedip.
Apa yang kamu mengerti? Chang Mo mengerutkan kening. Yang Kai berkata, jadi, kamu juga mengolah Space Force. Mengapa engkau berkata begitu? Yang Kai tersenyum dan berkata, sudah saya katakan bahwa manik-manik ini tidak dapat dibuka oleh siapapun yang belum mengembangkan kekuatan luar angkasa. Tetapi kamu tetap tidak tergerak. Terlebih lagi, setelah saya mengajukan permintaan yang begitu keras, kamu masih menyetujuinya. Seolah-olah kamu bertekad untuk mendapatkannya. Karena itu masalahnya. Kamu punya cara untuk membukanya. Jadi kamu mengolah Space Force. Petik 2. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Awalnya, dia mengira hanya ada sedikit orang yang mengolah Space Force. Tetapi baru-baru ini dia bertemu dua. Salah satunya adalah Seng Yuzu, yang telah menghabiskan puluhan ribu tahun untuk memahami misteri Space Force. Sementara yang lainnya adalah Chang Mo. Mo sedikit mengangguk. Pikiran yang tajam. Tidak buruk, tidak buruk. Yang Kai tersenyum sedikit. Terima kasih atas pujian kamu. Tetapi saya juga tahu bahwa pencapaian kamu di Space Force jelas tidak tinggi. Hanya, rata-rata. Kamu bahkan bisa tahu, Chang Mo sedikit terkejut. Seperti yang dikatakan Yang Kai. Dia memang telah mengembangkan Space Force. Tetapi dia baru saja memasuki tahap awal. Jadi dia masih jauh dari mampu memahami misteri Space Force. Ini bukan karena bakatnya tidak cukup baik. Bagaimana bakatnya bisa buruk jika dia bisa berkultivasi ke alam Kaisar Sudo? Hanya saja hukum luar angkasa terlalu dalam. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dikembangkan dengan bakat yang baik. Seng Yuzu terletak di celah kehampaan dan telah bekerja dengan arus void siang dan malam selama puluhan ribu tahun. Tetapi dia masih hanya pada tahap awal. Mungkinkah bakatnya juga buruk? Yang Kai memperkirakan bahwa pencapaiannya di Space Force hampir sama dengan pencapaian Seng Yuzu. Jika kamu benar-benar mahir dalam Space Force, kamu tidak perlu melalui begitu banyak kesulitan untuk menutup ruang dan memisahkan dunia ini. Karena bagaimanapun juga, aku tidak akan bisa lepas dari genggamanmu. Tapi karena kamu mampu memisahkan dunia ini, itu berarti kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk menekan saya dalam hal Space Force. Menghadapi musuh yang begitu kuat, ekspresi Yang Kai tetap tidak berubah saat dia berbicara dengan percaya diri. Ini membuat Chang Mo merasakan absurditas. Dan setelah merenung sejenak, dia berkata, sepertinya kamu orang yang pintar. Orang pintar harus membuat keputusan yang bijaksana. Jadi apa pilihanmu? Menggunakan kata-kata Yang Kai baru saja bertanya pada Qihai dan Qigui. Niatnya yang sebenarnya sudah jelas. Ketika Yang Kai menanyakan pertanyaan ini, Qihai dan Qigui telah membuat pilihan yang bijaksana dan mundur dari Yang Kai. Jelas berharap dia akan melakukan hal yang sama. Yang Kai menyeringai. Itu pilihanku, tentu saja. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sengit. Aku akan memukulmu. Dengan jabat tangannya, hukum luar angkasa di tangannya berfluktuasi dengan liar saat pedang bulan tiba-tiba melesat ke arah Su Changfeng, yang telah dipaksa mundur oleh perwujudannya. Sementara mereka berdua berbicara, Su Changfeng telah ditekan oleh perwujudannya sampai pada titik di mana dia hampir tidak bisa bernapas. Meskipun kekuatannya luar biasa, perwujudannya mewarisi batu api asal dan juga wayang batu. Jadi bagaimana mungkin Su Changfeng menjadi lawannya? Fakta bahwa dia hampir tidak bisa bertahan sampai sekarang adalah manifestasi langsung dari kekuatannya sendiri. Dia bahkan tidak punya waktu untuk meminta bantuan dari Como karena jika dia memuntahkan nafas yang dia tahan di mulutnya, dia pasti akan kalah lebih cepat. Wu Heng, yang berharap untuk menonton pertunjukan dari samping, akan membantunya. Tetapi sayangnya, Wu Heng telah dipukul oleh segel waktu berlalu Yang Kai dan menderita korosi kekuatan waktu. Dia juga terganggu oleh kondisi Yang Kai, jadi dia mengabaikannya begitu saja. Su Changfeng hampir muntah darah. Tepat ketika dia akan mencapai batasnya, Yang Kai mengirimkan pedang bulan, langsung menjadi sedotan yang mematahkan punggung unta. Penglihatan Su Changfeng menjadi hitam dan dia hampir tidak bisa menahan kutukannya. Pedang hitam pekat di tangannya bergetar dan pedang kinya dengan sembarangan memblokir kekuatan tebasan pinggang bilah bulan. Tetapi pada saat dia kembali ke akal sehatnya, perwujudan telah mengirimkan tinju penuh duri ke arahnya. Ini sudah berakhir. Pikiran ini muncul di benak Su Changfeng saat dia hampir tidak berhasil memanggil Kaisar Qi untuk melindungi dadanya sebelum dia terkena tinju. Dengan ledakan keras, pelindung Kaisar Qi Su Changfeng langsung hancur, disertai dengan suara tulangnya yang pecah. Mata Su Changfeng melotot saat dia meludahkan seteguk darah dan terbang 1000 meter sebelum jatuh ke tanah. Nasibnya tidak diketahui. Pergantian kejadian yang tiba-tiba ini menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Tang Seng dan yang lainnya telah menyaksikan kekalahan dua penguasa realem Kaisar Orde ketiga dari wilayah timur. Satu ditekan oleh Mountain River Bell dan yang lainnya dikirim terbang oleh Stone Flame. Yang pertama mungkin masih hidup sementara yang terakhir masih bernafas. Pada saat yang sama ketika perwujudannya mengirim Su Changfeng terbang,
Yang Kai juga membentuk seni roh dan lonceng sungai gunung yang telah menekan Fubo tiba-tiba mengeluarkan ledakan keras. Lingkaran cahaya menyebar dari Mountain River Bell, menekan dunia dan menyebabkan seluruh lembah serigala surgawi bergetar. Mountain River Bell terbang lagi, mengungkapkan sosok Fubo. Tetapi pada saat ini, Fubo terbaring lemas di tanah. 7 lubangnya berdarah. Wajahnya sepucat kertas. Anggota tubuhnya berkedut tanpa henti, seolah-olah dia hampir mati. Jika dia hanya ditekan oleh Mountain River Bell, dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, untuk menghadapi musuh yang kuat seperti Changmo, Yang Kai tidak punya pilihan selain mengambil kembali Mountain River Bell-nya terlebih dahulu. Fubo, yang telah ditekan di dalam, secara alami harus ditangani terlebih dahulu. Jika tidak, Master Realm Kaisar Orde Ketiga akan cukup memusingkan. Menggunakan kekuatan penuh dari Mountain River Bell, Fubo menjadi seperti ini. Yang Kai tidak peduli apakah dia bisa membunuhnya atau tidak. Bagaimanapun juga, Fubo untuk sementara akan kehilangan kekuatan tempurnya. Lonceng sungai gunung yang telah terbang sekali lagi bergegas menuju Changmo. Yang Kai dan perwujudannya mengikuti di belakang. Sosok mereka bergantian saat mereka bergegas ke arahnya. Menghadapi musuh yang begitu kuat, duduk dan menunggu kematian bukanlah pilihan yang bijaksana. Tindakan terbaik adalah menyerang lebih dulu. Kelancangan, Changmo jelas tertegun sejenak. Tidak pernah berpikir bahwa Yang Kai akan berani menyerangnya. Mungkinkah dia tidak tahu jarak antara dia dan miliknya? Terlebih lagi, kutukannya sebelumnya telah menyebabkan Changmo menjadi marah. Sudah berapa tahun sejak seseorang mengutuknya? Sekarang, sebenarnya ada bocah kecil yang tidak tahu luasnya langit dan bumi yang mengutuknya di depannya. Dan dia bahkan mengutuk dengan cara yang begitu vulgar. Dengan raungan marah, Changmo perlahan mendorong telapak tangannya ke depan. Langit dan bumi bergetar dan berdengung tanpa henti, seolah-olah seluruh dunia akan runtuh. Kekuatan serangan telapak tangan ini benar-benar memberi Tang Seng dan yang lainnya, yang menonton dari jauh, ilusi bahwa hari kiamat semakin dekat, seolah-olah mereka akan mati. Wajah Tang Seng dan Qian Xiuying langsung memucat, dan Lan He menangis pelan saat darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Hanya niat bertarung Qi Gui yang tiba-tiba melonjak saat dia menatap ke arah itu. Seolah dia ingin menggunakan penglihatannya sendiri untuk melihat misteri serangan telapak tangan ini. Namun, hanya dalam sekejap, Qi Gui memuntahkan seteguk darah saat ekspresinya menjadi tertekan. Ekspresi Tang Seng berubah drastis. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa berdiri di sini tidak aman? Kekuatan kemampuan ilahi Changmo itu jauh melebihi imajinasinya. Bahkan jika itu hanya setelah serangannya, masih mungkin baginya untuk membunuh mereka. Tanpa ragu-ragu, Qian Xiuying berteriak, mundur. Duo suami dan istri. Salah satunya membungkus Lan He, yang budidayanya telah disegel. Sementara yang lain menarik Qi Gui dan dengan cepat mundur ke lembah serigala surgawi sambil secara bersamaan mengaktifkan arai pelindung sekte. Baru kemudian mereka merasa jauh lebih aman. Ketika mereka melihat ke atas lagi, cetakan telapak tangan besar yang tampaknya mampu menutupi langit dan bumi bertabrakan dengan Mountain River Bell. Dentang, 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 dentang. Serangkaian lonceng bergema di seluruh langit dan bumi. Meskipun itu hanya satu kontak, seolah-olah serangan telapak tangan telah menghantam Mountain River Bell ribuan kali. Riak menyebar dari Mountain River Bell dan menyebar ke segala arah. Kekosongan hancur, bumi retak, dan Fubo dan Su Changfeng, yang hidupnya tidak diketahui, gemetar. Lalu tidak terjadi apa-apa. Jelas, mereka telah terpengaruh oleh akibat dari Mountain River Bell. 7 atau 8 kaisar realem yang untungnya selamat jatuh ke tanah seperti pangsit, tidak mampu menjaga keseimbangan mereka. Wajah Wu Heng dipenuhi dengan kepanikan saat dia mendorong Kaisar Qi-nya ke batas untuk melindungi dirinya sendiri, menyebabkan Kaisar Qi-nya terlihat bergetar. Kaisar Qi Wu Heng bukanlah satu-satunya hal yang beriak. Arai pelindung sekte lembah serigala surgawi juga berdesir, menyebabkan Tang Seng merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Diam-diam dia bersukacita bahwa dia telah mundur dengan tegas sekarang. Kalau tidak dia dan istrinya akan berada dalam masalah besar. Mereka berdua mungkin baik-baik saja. Tetapi Qi Gui dan Lan He, yang hanya merupakan Master Realem Kaisar Orde Pertama, pasti akan terluka. Dengan satu serangan telapak tangan dari Changmo, dunia tampak bergetar. Lonceng sungai gunung, yang dikatakan mampu menekan langit dan bumi, juga dikirim terbang, memperlihatkan dua sosok di belakangnya. Jika bukan Mountain River Bell, itu tidak akan kuat. Ini adalah dasar untuk kenaikan Kaisar Agung Yuanding ke alam Kaisar Agung. Bahkan api sejati Phoenix telah ditekan selama puluhan ribu tahun. Tetapi karena kekuatan yang Kai terbatas, kekuatan yang bisa dia tunjukkan tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Agung Yuanding. Jika kultivasi yang Kai sama dengan kultivasi Changmo, kekuatan Mountain River Bell secara alami akan meningkat. Dua suara aneh terdengar.
Tetapi segera setelah itu, Chang Mo mengarahkan dua jari ke arah Yang Kai dan perwujudannya dari kejauhan. Dua garis cahaya melesat ke arah mereka. Ekspresinya santai, seolah-olah dia sedang mencoba menghancurkan serangga. Yang Kai dan perwujudannya sama-sama waspada karena mereka adalah dua serangga yang akan dihancurkan. Perwujudan meraung saat api di tubuhnya membakar lebih ganas, dan tubuhnya tiba-tiba melebar hingga ketinggian lebih dari selusin Zhang. Dengan putaran pinggangnya, duri di punggungnya melesat keluar seperti hujan panah dan api, bertemu dengan dua garis cahaya. Duri yang terbakar bertabrakan dengan dua aliran cahaya dan menjadi debu, berhamburan turun dari langit. Hanya setelah ratusan duri mencegat mereka, kedua aliran cahaya itu menghilang. Punggung perwujudan yang semula seperti landak sekarang benar-benar T-E-L-A-N-J-A-N-G. Namun segera, duri baru tumbuh dan kembali ke bentuk aslinya. Menggunakan tubuh perwujudannya sebagai penutup, sosok Yang Kai berkedip dan dia sudah berada 100 meter jauhnya ketika mata kanannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, memperlihatkan bunga lotus. Teratai hidup. Chang Mo melirik dengan dingin dan segera melihat bunga teratai. Tetapi tampaknya telah berakar di matanya dan dengan cepat terbuka. Harga untuk membukanya adalah hilangnya kekuatan jiwanya. Rasa sakit yang tajam menembus pikirannya dan wajah Chang Mo dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa gerakan Yang Kai adalah teknik rahasia jiwa yang sangat langka dan kuat. Setelah hidup selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat metode serangan yang aneh sebelumnya. Jadi dia lengah. Energi spiritual di laut pengetahuannya melonjak saat dia mencoba menghancurkan teratai yang sedang mekar. Tetapi dia menemukan bahwa itu tidak berguna. Semakin dia mendorong energi spiritualnya, semakin cepat teratai mekar. Segala sesuatu di depannya gelap gulita, dengan hanya gambar bunga teratai yang mekar. Mo memang layak disebut Kaisar Sudo. Situasinya tidak kacau saat dia menahan energi spiritualnya dan mengisolasi bunga lotus terbuka, mencegahnya menyerap energi spiritualnya. Namun, pada saat ini, dari tengah bunga teratai, cahaya pedang melintas dan menebas ke arahnya. Pada saat ini, Chang Mo merasakan ancaman dan berteriak, "Arefak Kaisar Jiwa!" Arefak jiwa Kaisar yang sederhana tidak cukup untuk mengejutkannya. Dengan kultivasinya saat ini dan tahun-tahun hidupnya yang tak terhitung, hal-hal baik apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di dunia ini, selain beberapa hal yang bisa membuatnya mengingini mereka, dia benar-benar tidak peduli dengan hal lain. Yang mengejutkannya adalah bahwa Yang Kai sebenarnya menyembunyikan serangan arefak jiwa Kaisar ini dalam teknik rahasia jiwa. Ada terlalu banyak hal yang terlibat, dan dapat dikatakan bahwa itu adalah serangan puncak. Bahkan jika seseorang mampu bertahan melawan serangan teknik rahasia jiwa dan menghentikan mekarnya bunga teratai, apa yang tersembunyi di dalam bunga teratai adalah pukulan mematikan yang sebenarnya. Kultivasi jiwa anak laki-laki ini sebenarnya sangat indah. Bagaimana dia mengolahnya? Jiwa realem Kaisar Orde kedua belaka sebenarnya lebih kuat dari Master Realem Kaisar Orde ketiga biasa. Tersembunyi di teknik rahasia teknik teratai kehidupan secara alami adalah serangan pedang pembunuh jiwa. Yang Kai juga tiba-tiba berpikir untuk menggunakan pedang pembunuh jiwa dan teknik teratai kehidupan bersama-sama, dan hasilnya sangat bagus. Terperangkap lengah, jiwa Chang Mo dipukul oleh pedang pembunuh jiwa, menyebabkan pertahanan laut pengetahuannya bergetar. Meskipun dia berhasil memblokirnya dengan kultivasinya yang dalam, penglihatannya masih menjadi hitam dan laut pengetahuannya bergetar hebat. Yang Kai diam-diam menghela nafas dengan kasihan. Belum lama ini, dia telah menggunakan teknik rahasia pemogokan pemecah surga di Starfield. Baru-baru ini, dia hanya memberinya nutrisi untuk waktu yang singkat. Jadi kekuatan pedang pembunuh jiwa ini tidak terlalu kuat. Kalau tidak, itu pasti akan menyebabkan cedera kecil pada Chang Mo. Tetapi pada saat ini, itu hanya sedikit gangguan. Ini jelas merupakan musuh terkuat yang pernah dia hadapi. Meskipun itu hanya gangguan, itu sudah cukup. Mengambil keuntungan dari momen ketika Chang Mo kembali sadar, Yang Kai dan perwujudannya melompat di depannya. Dengan lambaian tangannya, Yang Kai memanggil Moonblade raksasa dan menebasnya ke arah dada Chang Mo. Perwujudan itu mengayunkan tinjunya yang penuh duri ke arah kepala Chang Mo. Koordinasinya dengan Yang Kai sangat dekat. Bagaimanapun, perwujudan itu terbentuk dari gumpalan jiwa Yang Kai yang telah memasuki tubuh wayang batu. Jadi bahkan jika mereka bertarung bersama, sudah jelas apa yang direncanakan pihak lain. Tidak peduli seberapa kuat Chang Mo, jika dia terkena pedang bulan raksasa dan tinju perwujudan ini. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Tetapi pada saat ini, Yang Kai tiba-tiba merasakan alarm dan rasa tidak nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Mata Yang Kai melebar, dan tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mundur.
Perwujudannya juga ingin mundur. Tetapi karena sedikit lebih besar, ia mundur relatif lambat. Detik berikutnya, suara berderak terdengar saat cincin petir tiba-tiba meledak dari tempat Chang Mo berdiri. Dalam sekejap, area seluas 1000 meter menjadi lautan petir dan ular petir yang tak terhitung jumlahnya berenang di udara, menerangi seluruh langit. Pedang bulan yang menebas ke arah dada Chang Mo terjerat oleh banyak ular petir. Dan bahkan sebelum bisa mendekat, pedang itu sudah menghilang tanpa jejak, tidak bisa melukainya sedikit pun. Perwujudan, yang belum sepenuhnya mundur, bahkan lebih marah oleh kilat. Selusin tubuh diselimuti petir, tubuhnya yang besar gemetar tanpa henti. Hukum guntur, mata Yang Kai menyipit. Diam-diam merasa bahwa ini adalah situasi yang rumit. Para master tahap Dao Sos memahami hukum sementara alam kaisar menguasai hukum. Kaisar Agung sendiri adalah hukum dunia. Karena Chang Mo adalah kaisar Sudo, dia secara alami mahir dalam kekuatan hukum. Tetapi hukum guntur agak merepotkan. Master Guntur membunuh dengan kejam. Ketika Laut Guntur muncul, radius 1000 meter di sekitar Chang Mo menjadi area pembatasan kehidupan. Orang biasa akan kesulitan untuk mendekatinya. Jadi bagaimana mereka bisa menolak? Perwujudan juga mundur. Tubuhnya masih tertutup ular petir saat menatap Chang Mo dengan mata merahnya. Jelas merasakan kondisi mental Yang Kai. Di sisi lain, Chang Mo menggunakan penutup lautan petir untuk menghindari serangan Yang Kai dan perwujudannya dan perlahan kembali ke akal sehatnya. Ketika dia melihat hal-hal di depannya lagi, dia tidak bisa menahan ekspresi kesal. Karena baginya, berurusan dengan Yang Kai dengan Sudo Emperor dan bahkan menggunakan energi hukumnya adalah kesalahan besar. Seorang ahli seperti dia seharusnya bisa menghabisi Yang Kai dalam hitungan detik. Yang benar adalah bahwa dia telah dipaksa untuk mengaktifkan energi hukumnya. Tetapi kuncinya adalah bahwa bahkan setelah mengaktifkan energi hukumnya, dia masih tidak dapat berhasil. Ini membuat Chang Mo merasa sedikit tidak nyaman. Jadi dia menatap Yang Kai dengan dingin. Membuat marah raja ini tidak akan ada gunanya bagimu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan Thunder Whip tiba-tiba muncul di tangannya. Thunder Whip ini terbentuk murni dari petir, dan berderak tanpa henti. Melihat sekeliling, Chang Mo tampak memegang ular biru yang menggeliat dan memutar. Chang Mo mengangkat tangannya dan cambuk guntur biru terbang menuju Yang Kai dengan kecepatan luar biasa. Yang Kai mundur lagi. Tetapi whip guntur biru itu seperti belatung di tulangnya. Melihat jarak di antara mereka semakin dekat, Yang Kai mengeluarkan raungan marah. Kaisar Qi-nya melonjak saat dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan seperti auman naga. Sejauh mata memandang, Yang Kai melepaskan aura emas. Saat Thunder Whip mendekat, itu diblokir oleh aura emas. Dan di bawah tatapan tertegun Chang Mo, Thunder Whip benar-benar pecah. Aura emas memotong cambuk guntur menjadi beberapa bagian. Napas naga, Chang Mo mengangkat alisnya. Yang Kai memiliki garis keturunan klan naga. Jadi dia secara alami mengetahuinya. Belum lagi berbagai metode yang ditampilkan Yang Kai di Great Desolate Starfield terakhir kali. Bahkan tubuh naganya yang panjang tidak berubah. Namun, setengah naga juga bisa melepaskan nafas naga yang begitu murni. Apa ini? Apalagi, raungan tadi seperti raungan naga sejati, membuatnya bergidik. Untuk pertama kalinya, Chang Mo merasa otaknya tidak cukup. Saat dia dalam keadaan linglung, perwujudan sekali lagi menerkam dan mengulurkan tangannya, memanggil palu hitam raksasa. Aura hitam yang mengelilingi palu mengeluarkan perasaan yang sangat tidak nyaman saat menghantam Chang Mo. Ki iblis, ekspresi Chang Mo berubah drastis saat pikirannya langsung tertuju pada palu hitam raksasa itu. Dia merasakan ki iblis bergegas ke arahnya, memicu semua jenis emosi gelap yang tersembunyi di dalam hatinya. Ini adalah senjata iblis, penglihatan Chang Mo luar biasa. Jadi dia secara alami mengenali asal-usul palu ini dengan sekali pandang. Palu ini ditutupi dengan ki iblis yang sangat murni. Jelas merupakan senjata iblis dari wilayah iblis. Dan dari aura yang dipancarkannya, jelas bahwa palu itu sudah ada sejak lama dan kemungkinan besar adalah senjata iblis kuno. Dari mana batu api ini mendapatkan senjata iblisnya? Yang membuat Chang Mo semakin bingung adalah bagaimana dia bisa menggunakannya tanpa terpengaruh olehnya. Terburu-buru, Laut Guntur muncul lagi dan menyelimuti perwujudan. Cambuk guntur di tangannya juga ditarik dan dicambuk ke arah perwujudan. Perwujudan. Bagaimanapun, menutup telinga terhadap ini dan terus menghancurkan palu perang senjata iblisnya ke arah kepala Chang Mo. Tampaknya ingin menjatuhkannya bersamanya. Selain itu, ada energi aneh yang membungkus tubuhnya. Tampaknya mencoba mengasimilasi dan menyerap kekuatan Laut Guntur. Membuatnya tampak lebih menyedihkan dari sebelumnya. Hukum pertempuran Heaven's Devourer mampu melahap energi dari semua hal di dunia untuk digunakan sendiri. Dan petir secara alami tidak terkecuali. Ketika domain Heaven's Devourer diaktifkan, bagaimana mungkin Laut Guntur belaka melakukan sesuatu untuk itu?
Sikap perwujudan yang tak kenal takut mengejutkan Chang Mo. Perwujudan bisa mengabaikan hidupnya sendiri, tapi dia tidak bisa mengabaikannya. Dia masih berharap untuk menjadi Kaisar Agung suatu hari nanti dan memandang rendah dunia. Laut guntur tidak berguna. Cambuk guntur tiba-tiba tegak dan menusuk ke arah dada perwujudan seperti tombak. Dengan ledakan keras, bunga api beterbangan saat perwujudan dikirim berjatuhan belasan kali, nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya. Sebelum dia bahkan bisa menstabilkan dirinya sendiri, Thunder Whip telah membungkusnya seperti pangsit. Ekspresi Chang Mo dingin saat dia membentuk segel tangan, menyebabkan cambuk guntur bersinar terang dan kekuatan petir meningkat secara dramatis. Tampaknya ingin menyetrum perwujudan sampai mati. Perwujudan itu meraung saat mendorong hukum pertempuran Heaven's Devourer hingga batasnya, dengan liar melahap energi petir dan mengisi tubuhnya dengan kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, teriakan rendah terdengar, transformasi naga. Raungan naga yang keras terdengar saat tubuh Yang Kai setinggi 10 meter naik dengan mantap. Di bawah tatapan tertegun Tang Seng dan yang lainnya, dia berubah menjadi monster setinggi 100 meter dalam sekejap mata. Monster ini memiliki sepasang tanduk naga di kepalanya dan sepasang ekor naga emas di punggungnya. Tangannya telah benar-benar berubah menjadi cakar naga, dan aura yang dihembuskannya dari lubang hidungnya terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G, tampaknya mampu menggerakkan dunia. Pegunungan tinggi, Tang Seng dan yang lainnya merasakan surrealisme saat mereka menatap Yang Kai yang berubah. Tekanan yang tak terbayangkan membebani hati mereka, membuat mereka sulit bernapas. Semangat juang di wajah Qigui sudah menghilang, hanya menyisakan rasa kehilangan dan kepahitan yang kental. Dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Sebelum ini, dia sebenarnya ingin menantang Yang Kai untuk menguji kekuatannya. Bagaimana monster kolosal seperti itu bahkan bisa mencoba yang terbaik? Kemungkinan pihak lain bisa menghancurkannya dengan satu jari. Apakah ini kekuatan penuhnya? Ketika dia melihat Yang Kai menggunakan hukum ruang dan waktu, bersama dengan Mountain River Bell, Qigui mengira Yang Kai telah menggunakan kekuatan penuhnya. Tetapi siapa yang mengira dia akan dapat mengambil langkah lain? Belum lagi seberapa kuat dia sekarang. Hanya tubuhnya yang setinggi 100 meter saja sudah cukup untuk memberi tekanan besar pada orang lain. Jika hati seseorang tidak cukup kuat, mereka bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk melawannya. Namun, seberapa murni garis darah naga Yang Kai, untuk berpikir bahwa dia bisa berubah menjadi monster sebesar itu. Ketika Qigui dan yang lainnya melihat Yang Kai berubah menjadi monster setinggi 10 meter, mereka semua kagum. Tetapi jarak 10 meter antara tinggi 10 meter dan tinggi 100 meter 10 kali lebih besar. 100 meter adalah batas Yang Kai setelah transformasi naga. Ini karena dia tahu bahwa melawan Kaisar Sudo seperti Chang Mo, tidak mungkin dia bisa menahan diri. Bahkan jika dia menggabungkan kekuatan dengan perwujudannya, hasil dari pertempuran hari ini masih belum pasti. Jika dia dan perwujudannya menghadapinya sendirian, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan. Ini juga pertama kalinya dia menggunakan kekuatan penuhnya setelah menerobos ke alam Kaisar Orde Kedua. Dia juga ingin tahu di mana intinya. Mengambil langkah besar ke depan, Yang Kai menatap sosok kecil seperti semut di bawahnya. Dan dalam beberapa langkah, dia melangkah ke lautan petir yang tak berujung. Guntur dan kilat menyambar di sekujur tubuhnya, tapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Naga memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap semua jenis kekuatan negatif. Jadi meskipun hukum guntur Chang Mo luar biasa, laut guntur belaka tidak cukup untuk menghentikan Yang Kai. Sosok besar itu menabrak lautan petir, menyebabkannya beriak hebat. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menamparkan. Chang Mo tidak berani menerima pukulan terberat dan dengan cepat mundur, berubah menjadi seberkas kilat. Namun, tangan besar Yang Kai seperti belatung di tulangnya. Tanpa henti mengejarnya, tangannya yang besar membuka dan menutup lagi. Adegan ini seperti dia mencoba menangkap serangga terbang, menyebabkan Tang Seng dan yang lainnya bingung harus berbuat apa. Kaisar Sudo yang bermartabat sebenarnya dipukuli oleh alam Kaisar Orde Kedua. Semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Meskipun tubuh Yang Kai besar, kecepatannya tidak lambat, dan reaksi Chang Mo bahkan lebih cepat. Saat dia mencoba melarikan diri, dia meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Demonic Weapon Battlehammer di tangannya sangat agung, melengkapi serangan Yang Kai dan embodiment dengan sempurna, membuat Chang Mo tidak punya kesempatan untuk melawan. Namun, Yang Kai tidak menunjukkan sedikitpun kegembiraan di wajahnya. Karena meskipun Chang Mo tampak seperti dalam keadaan menyesal, pada kenyataannya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Mengikat, Yang Kai tiba-tiba berteriak. Dan ketika hukum luar angkasa berfluktuasi, keempat kutub diblokir, dan Chang Mo yang terus bergerak tiba-tiba berhenti, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke rawa. Ruang di sekitarnya menjadi sangat kental,
Dan semakin dia berjuang, semakin dia jatuh. Terperangkap lengah. Itu hancur. Dia tidak bisa menghindarinya lagi. Meskipun dia juga telah mengembangkan sedikit kekuatan luar angkasa, seperti dugaan Yang Kai. Dia hanya berada di tahap awal dan belum memahami hukum. Meskipun kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Yang Kai, ruang tempat dia berada disegel oleh Yang Kai. Jadi setidaknya butuh waktu untuk melarikan diri. Tetapi satu nafas waktu ini sudah cukup untuk mengubah nasibnya. Mata Chang Mo menjadi dingin saat dia mengedarkan Kaisar Ki-nya, menyebabkan tubuhnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang saat perisai petir oval muncul di sekelilingnya. Dengan ledakan keras, palu pertempuran senjata iblis menabrak tubuh Chang Mo dan perisai guntur oval langsung runtuh sebelum runtuh. Namun, pada saat yang sama, perwujudan dan palu pertempuran senjata iblisnya juga ditolak oleh kekuatan yang kuat, menyebabkan suara berderak terdengar dari tubuhnya. Tanpa memberi Chang Mo waktu untuk bereaksi, tangan Yang Kai sudah menutupi langit dan bumi. Memegang Chang Mo erat-erat di telapak tangannya, dia dengan dingin berteriak, "Hancurkan!" Di dalam tangan raksasa, kekuatan ruang berfluktuasi dengan liar, berubah menjadi kekuatan penghancur yang mengancam akan memusnahkan Chang Mo. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah drastis. Celah di antara cakar naga raksasanya tiba-tiba meledak dengan ribuan sambaran petir yang menyilaukan, yang mengembun menjadi satu sambaran petir yang menembus punggung tangannya dan melesat keluar. Yang Kai mendongak dan melihat Chang Mo berdiri di udara dengan ekspresi dingin, memegang artefak seperti tongkat di tangannya. Itu hanya panjang lengan. Tapi itu tidak bisa diremehkan. Kilatan petir pada artefak itu tidak biru, tetapi putih. Seterang siang hari. Tongkat kerajaan masih berlumuran darah emas, mengandung vitalitas tak terbatas dan energi luar biasa. Yang Kai membuka telapak tangannya dan melihat ke bawah untuk melihat ada lubang raksasa di telapak tangannya. Darah emas mengalir melaluinya, tetapi tidak menetes sama sekali. Daging dan darah yang rusak menggeliat saat dengan cepat memperbaiki lukanya. Hidupmu sangat sulit, Yang Kai melambaikan tangannya dan menatap Chang Mo. Bahkan jika dia dan perwujudannya bergabung, bahkan jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Gelar Kaisar Sudo memang layak. Bahkan Kaisar Sudo pun sudah seperti ini. Jadi bagaimana jika itu adalah Kaisar Agung yang sebenarnya? Untuk sementara waktu, Yang Kai benar-benar merasakan kerinduan. Ada yang aneh dengan Dragon Vein-mu? Chang Mo menyipitkan matanya saat dia memeriksa Yang Kai. Dia bahkan mencelupkan tangannya ke artefaknya dan memasukkan darah emas ke mulutnya untuk mencicipinya sebelum menunjukkan ekspresi keterkejutan yang ekstrim. Meskipun dia sebelumnya tahu bahwa Yang Kai memiliki tubuh Vena Naga, dia secara tidak sadar berpikir bahwa garis keturunan Yang Kai tidak murni. Tetapi untuk setengah naga dengan garis keturunan yang tidak murni untuk memiliki fisik transformasi naga 100 meter tidak dapat dibayangkan. Menurut apa yang dia ketahui, semakin murni garis keturunan naga, semakin besar tubuh aslinya. Dia pernah berurusan dengan naga raksasa tingkat ke-8 sebelumnya. Dan ketika naga raksasa tingkat ke-8 mengungkapkan bentuk aslinya, panjangnya hanya 60-66 meter. Naga raksasa tingkat ke-8 sudah menjadi keberadaan yang luar biasa di Pulau Naga. Jadi tidak ada alasan untuk kalah dengan setengah naga. 100 meter setidaknya setinggi naga raksasa Orde ke-9. Mengandalkan kekuatan artefak ini, dia berhasil melarikan diri sambil melukai Yang Kai. Setelah mengambil darah naga dan mencicipinya, dia menemukan bahwa meskipun darah ini agak tercampur dan tidak murni, energi yang dikandungnya jauh lebih besar daripada naga biasa. Apa yang sedang terjadi? Apakah garis keturunan setengah naga mencapai kebangkitan leluhur? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, Yang Kai bertanya dengan muram, "Bagaimana rasa darah raja ini?" Begitu dia selesai berbicara, Chang Mo tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Sejumlah kecil darah naga yang dia jilat sebenarnya memancarkan aura tajam dari mulutnya. Tanpa berpikir, dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah, hanya untuk menemukan bahwa itu sebenarnya adalah pedang emas kecil. Untuk sesaat, dia basah oleh keringat dingin. Tidak dapat mengetahui bagaimana Yang Kai berhasil mengendalikan darahnya dengan begitu bebas. Tidak berani menunda, artefak di tangannya melintas dengan kilat putih dan menghancurkan semua darah emas. Sambil menghela nafas panjang, Chang Mo berkata, "Yang Kai, raja ini tidak mau menggertak yang lemah. Meskipun kekuatanmu luar biasa, kamu masih agak terlalu lemah untuk melawan raja ini. Kamu telah membuktikan kemampuan kamu. Jadi usul raja ini tidak berubah. Selama kamu menyerahkan benda itu, raja ini akan segera berbalik dan pergi. Di masa depan, jika kamu memiliki permintaan, raja ini tidak akan menolak." Yang Kai tersenyum arogan. Suaranya menggelegar seperti guntur. "Apakah kamu menginginkannya? Jika kamu menginginkannya, maka datang dan rebut. Jika kamu tidak bisa merebutnya,
Bahkan jika aku memukulmu sampai mati, jangan mengeluh. Kau ingin memukulku sampai mati? Ekspresi Chang Mo menjadi aneh. Seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sulit dipercaya. Kalau begitu kita harus melihat apakah hidupmu benar-benar seberat itu. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, menyebabkan Mountain River Bell berputar dan terbang ke arahnya. Memegangnya di telapak tangannya, Yang Kai meraih kaki lonceng dan menghancurkannya ke arah Chang Mo. Meskipun Chang Mo berpengalaman dan berpengetahuan luas, ketika dia melihat adegan ini, mulutnya tidak bisa menahan berkedut. Ini adalah artefak langka dari dunia primordial. Sesuatu yang bahkan Kaisar Agung tertarik, namun digunakan olehnya seperti ini. Chang Mo tidak bisa menahan perasaan kasihan pada Mountain River Bell. Namun, tidak dapat disangkal bahwa gerakan ini sangat kuat. Dan meskipun kultivasi Chang Mo sangat tinggi, dia tidak bisa mengabaikannya. Jika dia terkena serangan ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Pada saat kritis ini, Chang Mo dengan tenang mengarahkan tongkatnya ke dada Yang Kai dan mengirimkan naga petir putih. Naga petir belum tiba, tetapi aura kematian sudah menyerbu ke arahnya. Chang Mo adalah Kaisar Sudo. Jadi bagaimana mungkin harta yang bisa dia gunakan untuk melawan musuh menjadi biasa? Tongkat kerajaan ini sebenarnya adalah tongkat guntur. Artefak Kaisar yang Chang Mo kembangkan dengan hidupnya. Itu telah ditempa oleh hukum guntur sepanjang tahun. Jadi bahkan Kaisar Agung pun harus berhati-hati saat menghadapinya. Atau ada kemungkinan dia akan terluka. Meskipun Yang Kai tidak tahu apa Thunder Scepter dan Heaven Annihilating Divine Thunder ini, itu tidak menghalangi instingnya. Dia tahu bahwa meskipun Chang Mo tampak acuh tak acuh di permukaan, dia sebenarnya cukup marah di dalam hatinya. Kali ini, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ini mungkin serangan terkuatnya. Selama dia bisa memblokirnya, dia akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya. Tetapi jika dia tidak bisa, maka semuanya akan berakhir. Dalam sekejap, ekspresi Yang Kai menjadi dingin. Ekspresi tekad muncul di wajahnya saat dia membalik Mountain River Bell di tangannya untuk menyambut Thunder Dragon. Saat cahaya putih menyala, naga guntur putih menghantam lonceng sungai gunung, menyebabkannya berdering dan pecah. Perasaan surga runtuh dan bumi hancur memenuhi hati semua orang, menyebabkan mereka panik. Detik berikutnya, semua mata tertuju pada langit. Cahaya putih keluar dari tongkat guntur, terhubung dengan Chang Mo dan Yang Kai. Salah satunya kecil, sementara yang lain gigih, menciptakan kontras visual yang kuat. Namun, pada saat ini, sosok mungil itu berada di atas angin. Petir menyambar, dan tubuh besar Yang Kai mundur selangkah demi selangkah, meninggalkan jejak besar di tanah. Bahkan tubuhnya membungkuk, dagingnya berlumuran darah, pembuluh darah menonjol di wajahnya, seolah-olah dia menggunakan seluruh kekuatannya. Lonceng sungai gunung dan Yang Kai sudah menghilang, dan mereka diselimuti oleh kilat. Suara berderak bercampur dengan auman Yang Kai. Chang Mo terus melepaskan energi gunturnya tanpa niat memberi Yang Kai kesempatan untuk mengatur napas. Seolah-olah dia ingin menggunakan teknik terkuatnya untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Pada saat ini, dia bahkan memiliki waktu luang untuk berbicara. Yang Kai, jika kamu tidak menghargai kebaikanku, raja ini tidak ingin membunuhmu. Tetapi jangan berpikir raja ini tidak dapat membunuhmu. Saya akan memberi kamu satu kesempatan terakhir. Pikirkan baik-baik sebelum kamu menjawab saya. Bagus, raungan Yang Kai menjadi serak, tetapi jelas berasal dari kilat. Chang Mo sangat gembira ketika mendengar ini. Berpikir bahwa Yang Kai tidak tahan lagi dengan tekanan dan akhirnya setuju. Tepat ketika dia akan menarik kemampuan ilahinya dan mendiskusikan berbagai hal dengan Yang Kai, dia mendengar suara Yang Kai dari kilat. Hebat. Wajah Chang Mo menjadi gelap. Begitu suaranya jatuh, petir di langit sedikit bergetar dan benar-benar menghilang. Tubuh Yang Kai setinggi 100 meter akhirnya muncul kembali, dan dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menahan tekanan besar saat dia berjalan ke depan. Saat dia berjalan, cakar naga raksasa menghantam Mountain River Bell pada saat yang bersamaan. Bang-bang. Setiap kali bel berbunyi, gelombang kejut melingkar akan meledak dari mulut bel, menghancurkan petir putih yang mendorong ke arahnya. Langkah Yang Kai menjadi lebih cepat, dari langkah lambat menjadi jogging, dan kemudian sprint. Petir yang melilit tubuhnya tidak mampu menghentikan langkahnya, dan sisik naganya kini compang camping, seolah-olah tidak ada satu potong daging pun di tubuhnya. Setiap inci kulitnya memancarkan bau terbakar. Ekspresi Chang Mo akhirnya berubah. Berani memberi Yang Kai kesempatan untuk mendekat. Chang Mo mendorong Kaisar Qi-nya dan kekuatan tongkat guntur tiba-tiba meningkat. Momentum Yang Kai tiba-tiba berhenti. Tetapi seolah-olah dia sudah mengantisipasi ini. Dengan Mountain River Bell di depannya,
Dia memblokir sebagian besar kekuatan petir sementara tangannya yang lain merentangkan 5 jarinya dan menyerang ke arah Chang Mo. Seolah-olah gunung raksasa telah turun dari langit, membawa serta angin kencang dan aura pembunuh. Dengan ledakan keras, jejak telapak 5 jari raksasa muncul di tanah, menyebabkan bumi retak dan debu beterbangan kemana-mana. Pada titik tertentu, Chang Mo sudah menghilang ke langit. Tapi sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, tubuh perwujudan terbakar dan tubuhnya memancarkan cahaya dingin saat palu pertempuran senjata iblisnya menebas dari samping, meninggalkan jejak kehancuran dimanapun ia lewat. Dengan raungan, Chang Mo memutar tongkat gunturnya dan mengarahkannya ke senjata iblis. Sebuah sambaran petir putih keluar dari tongkat guntur dan menghantam palu pertempuran senjata iblis. Dalam sekejap, Demonic Ki melonjak dan cahaya dari Battle Hammer menyala liar, menyebabkan tubuh setinggi puluhan meter perwujudan terhuyung-huyung dan kehilangan keseimbangan. Dengan desir, Yang Kai meludahkan seteguk napas naga emas dan menebas kekosongan, mengabaikan penghalang ruang dan menyerang bahu Chang Mo. Ketika energi kekerasan menghantamnya, Chang Mo terpaksa melayang lebih dari 1000 meter sebelum menstabilkan dirinya sendiri. Kabut berdarah keluar dari bahunya, seolah-olah sepotong besar dagingnya telah hancur. Sejak awal pertempuran, ini adalah pertama kalinya Chang Mo terluka. Meskipun itu tampak seperti cedera ringan, dia tidak lagi memiliki waktu luang untuk mengendalikan seluruh situasi. Rasa sakit memancar dari tubuhnya, menyebabkan ekspresinya menjadi ganas dan hukum gunturnya menjadi lebih ganas. Di langit, awan gelap tanpa sadar muncul, seperti wajah hitam pekat Chang Mo. Matahari yang cerah telah menghilang, dan seluruh dunia tampaknya telah jatuh ke dalam kegelapan. Awan gelap tebal menekan langit seperti selimut, menekan hati semua orang. Di dalam awan gelap, kilat menyambar, merobek langit. Setelah serangan pertama Yang Kai berhasil, dia bergegas ke depan tanpa henti. Tubuhnya dengan cepat menstabilkan dirinya sendiri dan menyerang dari sisi lain. Kedua sosok raksasa itu membawa momentum yang tak tergoyahkan saat mereka menuju keberadaan kecil tanpa takut mati. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Namun, Chang Mo tiba-tiba menutup matanya dan ekspresinya yang ganas berangsur-angsur menjadi tenang. Ketika dia membuka matanya lagi, cahaya cemerlang melintas di matanya saat dia mengangkat tongkat gunturnya tinggi-tinggi ke udara. Petir putih melintas di permukaan tongkat guntur, beresonansi dengan kilat di langit. Tampaknya mampu memanggil kekuatan 9 surga. Jatuh. Langit dan bumi bergetar saat sambaran petir tebal jatuh dari langit. Setiap sambaran petir sangat menakutkan dan tidak dapat diremehkan. Tetapi sambaran petir ini tampaknya memiliki mata saat mereka menembak ke arah Yang Kai dan perwujudannya. Dalam sekejap, dalam radius beberapa lusin kilometer, kilat menyambar dan pilar petir yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengubah area ini menjadi kolam petir yang dipenuhi dengan niat membunuh. Chang Mo berdiri di tengah kolam petir ini dengan ekspresi dingin di wajahnya. Mengangkat tongkat gunturnya tinggi-tinggi di atas kepalanya saat dia menatap Yang Kai dan perwujudannya. Tubuh mungilnya memancarkan aura tinggi seolah-olah dia sedang melihat ke bawah. Dua semut. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, Yang Kai dan perwujudannya, tidak peduli seberapa gesitnya mereka, tidak dapat menghindari terpengaruh oleh pilar petir yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, dia masih terkena pilar petir. Daging dan darah terbang keluar dan sisik naga hancur. Tetapi Yang Kai tidak mengatakan sepatah kata pun. Matanya semakin melebar saat dia melewati kolam petir dan lautan petir, dengan cepat mendekati Chang Mo. Meskipun situasi perwujudan sedikit lebih baik darinya, itu tidak jauh lebih baik. Itu tidak memiliki daging atau darah. Tetapi batu-batu pecah di sekujur tubuhnya berjatuhan dan nyala api di sekujur tubuhnya telah kehilangan kilaunya. Meskipun Heaven Devouring Domain dipertahankan di tubuhnya, ia tidak dapat berkultivasi hingga puncaknya dan tidak dapat menelan terlalu banyak energi dalam waktu singkat, sehingga hanya dapat menahannya dengan paksa. Paku melesat keluar dari tubuhnya untuk memenuhi petir yang jatuh. Semuanya hancur berkeping-keping. Mengaum. Raungan naga yang keras terdengar lagi saat naga raksasa muncul di depan Yang Kai. Naga raksasa ini panjangnya lebih dari 100 meter dan tampak seperti makhluk hidup saat menerkam ke arah Chang Mo. Mata Chang Mo yang acuh tak acuh menyipit. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali bahwa ini adalah teknik rahasia ras naga? Jika ini terjadi sebelumnya, tubuh setengah naga Yang Kai tidak akan mampu menampilkan teknik rahasia milik ras naga. Bagaimanapun, teknik rahasia ras naga diturunkan dan hanya bisa dipelajari di Pulau Naga. Namun, setelah mencicipi darah naga Yang Kai, dia sangat menyadari betapa anehnya itu, jadi dia tidak terkejut. Dengan lambaian tangannya, sambaran petir turun dari langit dan berubah menjadi ular piton petir yang terbang menuju naga raksasa. Keduanya bertemu di udara dan saling merobek, menyebabkan langit menjadi gelap dan pasir beterbangan. Yang Kai mengambil kesempatan ini untuk bergegas keluar,
memegang lonceng sungai gunung di tangannya saat dia mengayunkannya ke arah Chang Mo. Bagaimana Chang Mo berani menerima pukulan seperti itu? Secara alami, dia telah menghindarinya sesegera mungkin. Tetapi yang mengejutkannya, Yang Kai hanya melambaikan tangannya dan menyerang langsung ke arahnya lagi. Chang Mo ingin menghindar lagi. Tetapi dia sudah terjerat oleh perwujudan Yang Kai. Jadi dia tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Ketika dia melihat Yang Kai bergegas ke arahnya, lonceng sungai gunung di tangannya jatuh lagi. Dia juga cukup luar biasa. Di bawah serangan seperti itu yang hampir mustahil untuk dihindari, dia benar-benar membuat gerakan yang luar biasa. Menekuk tubuhnya seolah-olah dia tidak memiliki tulang, nyaris menghindari serangan yang mengerikan ini. Namun, sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, dia merasakan kekuatan yang kuat dari pinggangnya, menyebabkan darahnya mendidih dan tulangnya berderit saat matanya melotot. Dalam sekejap mata, ekor naga emas melintas. Itu adalah ekor naga. Chang Mo menelan seteguk darah. Amarahnya meletus seperti gunung berapi. Yang Kai tertawa keras. Haha, bagaimana perasaan ekor naga ilahi raja ini? Sebelum dia selesai berbicara, beberapa petir menyambar tubuhnya, menyebabkan dia bergidik dan rambut emasnya berdiri, membuatnya terlihat sangat lucu. Kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Hari ini, kalian semua harus mati. Suara dingin Chang Mo terdengar, jelas marah. Meskipun dia ingin membuat kesepakatan dengan Yang Kai sebelumnya, sepertinya itu hanya angan-angannya sendiri. Yang Kai tidak akan pernah berkompromi dengannya. Jika dia menginginkan benda itu, dia hanya bisa merebutnya. Adapun apakah dia akan menyinggung Yang Yan dan mendapat masalah dengan wanita itu, selama dia membunuh semua orang di sini, siapa yang tahu? Saat pertempuran berlanjut, suara gemuruh di luar lembah serigala surgawi berlanjut, menyebabkan semua murid lembah serigala surgawi panik. Pada saat ini, lebih banyak orang telah berkumpul di sekitar Tang Seng dan yang lainnya, yang semuanya adalah petinggi lembah serigala surgawi. Ling Yinqin juga datang dan mengetahui bahwa Yang Kai sedang melawan musuh yang kuat. Sosoknya berkedip dan dia akan bergegas untuk membantu. Tetapi Qian Xiuying dengan cepat menariknya kembali dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Ling Yinqin berkata dengan ringan, "Bantu dia meskipun hanya sedikit." Qian Xiuying berkata, "Jika kamu pergi, kamu hanya akan mengalihkan perhatiannya dan tidak akan bisa membantunya sama sekali. Lihatlah pertempuran di sana. Apakah kamu yakin dapat membantu?" Ling Yinqin memperhatikan dalam diam untuk beberapa saat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang, bahkan jika dia mau, dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran semacam ini. Jika dia benar-benar bergegas, itu hanya akan mengalihkan perhatian Yang Kai dan menyeretnya ke bawah, menyebabkan dia mengalihkan pandangannya ke arah Tang Seng untuk meminta bantuan. Tang Seng terbatuk canggung dan berkata, "Tidak ada gunanya bahkan jika aku pergi." Pada awalnya, ketika Yang Kai dikepung oleh dua kekuatan besar, jika dia bergabung dengan mereka, dia setidaknya bisa menahan alam Kaisar Orde Kedua. Tetapi dalam pertempuran semacam ini, bagaimana dia bisa pergi? Dia takut dia akan tersengat listrik sampai mati oleh pilar petir. Keduanya berada di alam Kaisar Orde Kedua. Namun Yang Kai dapat bertukar pukulan dengan Chang Mo itu sementara dia sendiri tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Perbandingan seperti itu membuat Tang Seng merasa agak berkecil hati. "Tuan, bisakah dia menang?" Lan He bertanya dengan cemas. Tang Seng tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana dia bisa tahu apakah Yang Kai bisa menang atau tidak? Pertempuran hari ini telah melampaui pengalaman hidupnya. Sebelum debu mereda, dia tidak berani berkomentar. Dia juga tidak memenuhi syarat untuk berkomentar. Namun, dilihat dari situasinya, meskipun Yang Kai telah bergabung dengan Stone Flame, situasinya tidak optimis. Kaisar Sudo benar-benar luar biasa, tetapi Yang Kai dan Stone Flame tidak bisa dianggap enteng. Untuk realem Kaisar Orde Kedua untuk bisa bertarung dengan Kaisar Sudo sudah menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Sebenarnya, ada hal lain yang membuatnya penasaran. Berbicara secara logis, api batu juga adalah roh suci. Meskipun peringkatnya di antara para roh suci tidak terlalu tinggi, dia seharusnya setara dengan Kaisar Sudo. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia harus setara dengannya. Mengapa dia merasa ada celah antara api batu ini dan desas-desus? Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa api batu ini tidak sama dengan api batu yang dia kenal. Jika tubuh asli Stone Flame ada di sini, meskipun dia mungkin tidak bisa menang melawan Chang Mo, dia pasti bisa melindungi dirinya sendiri. Jika dia bertarung dengan nyawanya, dia bahkan mungkin bisa melukai Chang Mo. Namun, perwujudan itu masih merupakan keberadaan yang istimewa. Tubuh wayang batu, dengan klon jiwa Yang Kai, telah menelan asal api batu. Meskipun telah mewarisi beberapa warisan dan kemampuan Stone Flame, periode pertumbuhannya terlalu singkat. Perwujudan saat ini belum mencapai batasnya. Dan dengan hukum pertempuran pemakan surga,
Itu tidak dapat dibandingkan dengan api batu untuk waktu yang singkat. Tetapi dalam jangka panjang, itu memiliki lebih banyak ruang untuk perbaikan daripada api batu. Ia bahkan memiliki kesempatan untuk melampaui Stone Flame dan memimpin silsilah Stone Flame ke momen paling mulianya. Karena alasan inilah ia dan Yang Kai dapat bersaing dengan Chang Mo. Tetapi hanya itu yang mereka miliki. Gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang. Dan pemandangan di luar lembah serigala surgawi telah sepenuhnya berubah. Di lautan kilat dan guntur, dua sosok besar terbang dan mundur kadang-kadang, menyulitkan Tang Seng dan yang lainnya untuk melihat situasi dengan jelas. Mereka hanya bisa samar-samar melihat Yang Kai dan perwujudannya. Lagi pula, mereka terlalu besar, jadi sulit untuk tidak melihatnya. Adapun Chang Mo, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Namun, dari suara pertempuran, jelas bahwa Chang Mo tidak menahan diri dan bahkan menang. Raungan Yang Kai dan gerutuan Stone Flame adalah bukti terbaik.